Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara kami, webinar ALMI Scientist Series dengan judul Integritas Ilmuwan dalam Publikasi Ilmiah di Era 5.0. Webinar ini, acara Scientist Series ini adalah sebuah kegiatan yang digagas oleh kelompok kerja sains, utamanya Garda Depan ya, yang merupakan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia dengan tujuan untuk membahas topik integritas ilmuwan dalam publikasi ilmiah tentunya. Nah, pada era 5.0 ini, di mana teknologi telah menembus hampir setiap aspek kehidupan manusia, tentunya penting ya untuk memperkuat integritas ilmuwan dalam publikasi ilmiah, terutama ketika kita dihadapkan pada dua kondisi yang cukup luar biasa akhir-akhir ini. Yang pertama itu kondisi yang dialami oleh Universitas Zurich ya, di mana Einstein menuntut ilmu menarik diri dari perankingan dunia. Kemudian akhir-akhir ini di negara kita juga dihadapkan pada suatu polemik yang cukup apa ya, cukup membuat kita mungkin tidak terlalu tercengang karena sudah mengakar gitu ya di sini, tapi mungkin sedang menjadi pembicaraan hangat di negara sebelah gitu karena ada pencantuman nama yang tidak sesuai seperti itu. Nah, di sini telah hadir 3 pembicara kita yang sangat keren sekali. Ada Bapak Yanuar Nugroho, kemudian ada Profesor Arif Ansori Yusuf atau nama kerennya Pak Pak AY gitu ya. Kemudian ada Bu Mutia Gani Rohman yang sudah hadir, terima kasih. Eh, eh, untuk waktunya nanti presentasi sekitar 20 menit berupa webinar dan nanti tanya jawab 10 menit mungkin ada di akhir acara ya Bapak Ibu. Untuk itu sebelum kita mulai mungkin ada pembukaan dari wakil dari ALMI ya. Mohon maaf ini, tapi saya belum melihat ada Prof. Gunadi di sini, nggih. Mungkin kita lanjut acara saja, nggih. Nanti kita di akhir acara mungkin Prof. Gunadi bisa memberikan closing statement begitu. Ya, untuk acara pertama akan dibawakan oleh Bapak Yanuar. Bapak Yanuar merupakan seorang peneliti, juga seorang akademi ya, akademisi, dosen STF Trikarya Jakarta. Beliau juga merupakan seorang visiting senior fellow ISEAS Singapore atau Yusof Ishak Institute Singapore dan merupakan senior fellow in public services di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Pak Yanuar ini juga merupakan seorang anggota ALMI ya. Sekarang ALMI kehormatan, beliau anggota ALMI tahun 2016 hingga 2021. Pak Yanuar juga merupakan seorang koordinator tim ahli untuk implementasi SDGs di Sekretariat Bappenas nggih. Kemudian beliau juga merupakan Deputi Kepala Staf Presiden RI tahun 2015 hingga 2019 di bawah Presiden Joko Widodo. Dan di tahun 2012 hingga 2014, Pak Yanuar merupakan asisten ahli Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Tidak hanya itu saja, Bapak Yanuar juga seorang honorary research fellow ya, yang sebelumnya menjadi akademisi purna waktu di tahun 2004 hingga 2014 dalam bidang ekonomi, politik, inovasi, dan perubahan sosial di Manchester Institute of Innovation Research, Allian Manchester Business School, University of Manchester, Inggris. Selain itu, masih banyak lagi, Pak Yanuar juga merupakan bertanggung jawab untuk menerjemahkan visi politik Presiden menjadi rencana dan program pembangunan nasional yang dilaksanakan kementerian dan pemerintah daerah. Dari sekian banyak kegiatan Pak Yanuar juga masih aktif meluangkan waktunya untuk menikmati traveling, wisata kuliner, dan memainkan organ pipa ya Pak ya. Untuk itu Ya, Bapak cukup Ibu semua yang hadir mungkin bisa ya mampir gitu ke YouTube dan Spotify Pak Yanuar yang bernama Nalar. Jangan lupa klik share ya Pak ya. Oke, terima Oke, kasih oke, monggo itu aja. Bapak Yanuar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Uti. Mudah-mudahan screen sharing saya bisa kelihatan ya. Ya, Bisa sampun jelas. kelihatan? Oke, Ya. baik. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya senang bisa terlibat dalam diskusi ini. Saya kira ini bukan
seminar gitu ya, meskipun ngomongnya webinar, tapi lebih banyak ke saya mengharapkan exchange ya, tukar pikiran di antara kita menghadapi kemudian jadi akademisi, kemudian di pemerintahan. Suatu ketika saya itu makan siang gitu dengan seorang mantan aktivis sahabat saya, dan dia bertanya ke saya gini, Yanuar, gimana rasanya kamu dulu jadi aktivis, kemudian sekarang jadi pembuat kebijakan gitu kan. Saya bilang ke dia, kalau dari seorang aktivis menjadi pembuat kebijakan, nggak ada masalah, saya bilang gitu. Yang bagi saya sangat menantang dan membuat frustrasi adalah dari seorang akademisi menjadi pembuat kebijakan. Karena kita tahu kadang-kadang apa yang harusnya dilakukan, yang academically valid, yang harusnya tidak dilakukan, malah dijadikan policy. Itu yang bagi saya sangat mengganggu. Karena itu saya mencoba menjuduli catatan ke depan saya ini, cuma beberapa slide ini, dengan judul ini. Dishonesty gitu ya. Bahasa Indonesianya apa ya Mbak Mutia yang paling pas ya, dishonesty itu. Mengatakan ketidakjujuran itu gimana, tapi kira-kira ya gitulah ya areanya itu ya. Academic dishonesty. Bagaimana ketidakjujuran akademik itu sebenarnya punya biaya, itu ada cost-nya. Nah, saya ingin memulai dengan catatan itu, karena yang ingin saya sampaikan sangat spesifik, karena terkait dengan case yang kita hadapi. Academic dishonesty yang dilakukan bukan oleh mahasiswa, tetapi justru oleh akademisi. Dan mengapa ini penting? Karena itu berkaitan dengan integritas di dalam kampus kita mengajar dan meneliti. Ini penting untuk menjaga, untuk memaintain credibility dan reliability dari institusi akademik dan validity dari research. Nah, saya kira Bapak Ibu tahu ini hanya untuk pengantar saja, pemanasan. Nanti saya yakin Kang Arif dan Mbak Mutia akan bicara jauh lebih banyak daripada saya, tapi kira-kira kalau mau diringkas itu ya, kira-kira ada 4 ini kebiasaan atau jenis-jenis dishonesty itu. 1, nyontek, plagiarism. Yang kedua, mengubah data sesuka dia sendiri, falsifikasi data. Yang ketiga, fabrication of results. Hasilnya dialter, diubah, agar sesuai dengan apa yang dia mau. Yang keempat, ini yang jarang sekali disebut, adalah konflik kepentingan. Ketika sebuah riset didanai oleh sebuah perusahaan tentang aktivitas, gitu. Misalnya saya ngawur aja yang langsung menembak ke jantung persoalan gitu ya. Anda membuat riset didanai oleh perusahaan rokok atau oleh perusahaan sawit begitu. Itu mesti didisklose. Karena itu bisa mempengaruhi hasilnya, baik untuk research outcomes maupun praktek mengajar. Nah, keempat tipe ini, dishonesty ini, plagiarisme, falsifikasi data, fabrikasi hasil, kemudian konflik kepentingan yang tidak diomongkan. Dan itu semua riset itu. Mulai dari riset kesehatan, farmasi, kedokteran, sampai dengan engineering, semua itu. Kita tadi Mbak Uti bilang di zaman 5.0 gitu ya. Gimana dengan AI? Boleh nggak sih menggunakan AI untuk academic work? Seberapa jauh? Apakah ada garis yang mau kita, apakah ada garis yang kita seharusnya tidak boleh lompati? We should not cross the line. Line-nya itu di mana? Ya kan Mbak Tuti ya, tadi Mbak Tuti menanyakan soal itu kan. Dan ke depan, apakah ini termasuk dishonesty atau tidak? Kalau saya menggunakan AI, ada yang mengatakan, wah itu curang itu, gini. Lu kan yang memberi instruksi kan saya. Kalau memberi instruksi kamu nggak begitu pintar memberi instruksi AI, jadinya gitu-gitu aja. Kalau saya pintar memberi instruksi, jadinya lebih bagus, misalnya seperti itu. Nah ini menurut saya ini perlu menjadi masuk ke ruang pembahasan kita mengenai itu. Nah, tapi dari situ saya ingin beranjak ke konsekuensi, Bapak Ibu sekalian.
academic dishonesty itu punya konsekuensi. Bagi saya yang paling penting nomor satu adalah erosi kepercayaan pada institusi akademik. Ini kita semua ini dosen, peneliti, setidaknya pembicara Mbak Mutia di UI, saya sekarang di STF Triarkara, Mas Kang Arif ada di Unpad setidaknya. Terasa betul loh ya, erosion of trust itu. Digerogoti kepercayaan pada institusi akademik itu. Alah gitu-gitu aja Indonesia bisanya, alah kampusnya bisa. Itu menurut saya menggerogoti. Tentu saja juga ada damage ya ke reputasi individu dan institusi. Tapi erosi trust tadi itu penting sekali itu. Yang menurut saya perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama tadi erosi trust, tergerogoti begitu. Kemudian rusaknya reputasi individu dan lembaga. Dan yang ketiga, bagaimana hasil riset dan pendidikan itu kan disepelekan itu kan. Validasinya itu disepelekan karena integritas dari riset itu dipertanyakan. Apalagi jadi bahan pengajaran itu kan. Dan makin lama orang makin skeptis kalau kita bicara mengenai. Dan ada konsekuensi yang berkaitan dengan implikasi legal. Konsekuensi legal berkaitan dengan misalnya tuntutan hukum, hilangnya funding, kemudian rusaknya kredensial profesional. Itu konsekuensi. Nah, tadi saya bicara mengenai cost gitu ya. Ada beberapa dampak. Dan saya mau fokus ke dua hal. Pertama ekonomi, kedua sosial yang lebih luas. Di antara dampak-dampak ekonomi ini, setidaknya 3 saya melihat. Funding dan grants. Ini lama-lama bisa nggak dipercaya gitu. Kehilangan funding dan research grants. Dan kadang-kadang udahlah nggak jadi disupport lah. Kami, kebetulan saya juga duduk di Komite Reviewer LPDB, dan jadi diskusi juga di antara kami. Ini gimana ya, memberikan dana, kita mau memastikan peneliti-penelitinya benar, maka pekerjaan reviewer itu makin penting. Yang kedua adalah wasted resources on fraudulent research. Risetnya sudah kagak benar, dan itu duitnya hilang aja kayak gitu. Dan dalam jangka yang lebih panjang secara ekonomi, ini akan berdampak besar pada inovasi dan soal kemajuan gitu ya. Kalau kita bicara advancement teknologi gitu ya. Itu negara lain sudah bicara mengenai itu dan ini, Indonesia kok masih membicarakan itu. Kan sering kita mendengar seperti itu ya. Negara lain sudah bicara setelah Project Genome selesai bagaimana precision medicine itu atau pharmacogenetics di sana. Indonesia masih ribut aja dengan rekam medis elektronik, itu urusannya siapa. Misalnya kayak gitu kan. Nah, nggak maju-maju gitu kan. Dan itu menjadi masalah ketika kita mau menjadi negara yang maju, tapi ternyata cuma segitu-gitu saja. Nah, tadi ekonomi. Yang lain sosial. Dan ini penting. 1, misinformasi dan ketidakpercayaan publik pada dunia sains dan keahlian akademik. Rasanya itu menyakitkan loh ya, ketika saya nggak tahu Bapak Ibu bagaimana, ketika halah yang ngomong cuma dosen Indonesia, halah wong penelitinya juga bisa dibayar. Itu rasanya itu. Dan Pak Bisa, loh ya, hasilnya kayak gitu, jelas lah wong penelitinya begitu, atau penelitinya dibayar, atau penelitinya tadi kan dishonesty tadi, misinformation and public distrust. Karena kalau sampai academic dishonesty itu enggak misalnya kayak kemarin itu, entah kasus yang 100% nyontek atau yang 160 paper tadi, itu kan mengerikan itu. Erosi kepercayaan publik itu. Wah, jurnal pemerintah Indonesia, jurnalnya dosen Indonesia paling juga kayak gitu-gitu aja, nyontek-nyontek aja paling. Wah, itu bagi saya itu mengapa menohok itu. Saya sempat diwawancara satu radio di Indonesia gitu ya, dan saya emang agak emosi gitu ketika saya bicara karena itu kena betul itu ke hati saya itu kan, kurang ajar ini ngerusak semuanya gitu ya. Mbak Uti, saya mohon maaf jadi agak emosi kalau ngomongin kayak gini, tapi memang itu menggerogoti betul. Yang kedua adalah
disrupsi dari social progress dan policy making. Untungnya ketahuan. Kebayang nggak kalau ada riset hasilnya dari academic dishonesty itu dipakai untuk kebijakan? Boleh, kayak apa coba? Mudah-mudahan tidak terjadi. Mungkin sudah terjadi nggak ketahuan, ya mudah-mudahan ke depan tidak. Tapi itu menurut saya itu akan menghasilkan disrupsi di dalam kemajuan sosial dan policy making. Dan yang ketiga adalah makin hilangnya kepercayaan pada academic expertise. Kredibilitas akademisi itu anjlok, dan kepercayaan publik, ini kan percaya dirinya publik gitu ya, confidence itu ya, public confidence di dalam diri para expert itu makin anjlok. Kita tahu Kang Arief sehebat apa, Mbak Mutia sehebat apa, tapi karena nilai setitik itu kemarin itu rusak susu sebelanga itu yang isinya akademisi-akademisi yang punya credibility. Alah, peneliti kita sama aja kayak gitu. Jangan sampai itu terjadi. Nah, karena itu, ini slide saya terakhir. Bagaimana kita menangani? 3 pertama mungkin sangat umum. Dan saya yakin teman-teman sudah mengalami ini. Promoting ethical standards dan integrity. Jelas ya, saya kira nggak usah dijelaskan. Yang kedua ini Kang Arief sangat kencang ini soal ini. Strengthening peer review proses. Harus diperkuat peer review prosesnya ini. Kemudian yang ketiga, tentu saja policy-nya, kebijakan, dan konsekuensi untuk misconduct itu memang harus lebih strict, lebih keras. Tapi barangkali di Indonesia secara khusus, kita perlu semacam overhaul. Overhaul itu turun mesin dulu kalau mobil, ya kan? Overhaul review dari karir progression seorang akademisi. Syarat, kredit poinnya seperti apa, insentif seperti apa. Karena yang terjadi itu, kebanyakan kaitannya ke sana kan. Dorongan, tekanan, atau keserakahan untuk publis. Jadinya kayak gitu itu. Untuk memastikan kualitas, over quantity. Ketika anak S1 diminta untuk publish di jurnal, atau S2 di jurnal, yang akan muncul ada jurnal-jurnal predator kayak gitu. Tidak ada itu ngomong kualitas. Yang ada pasti kuantitas. Saya jamin itu. Pasti. Saya nggak tahu kita merasa diri kita sehebat apa. Saya studi S3, ketika saya S3 di sana, profesor saya tidak mensyaratkan saya untuk harus punya publikasi dulu di Inggris. Tapi begitu saya selesai, kalau S3-nya benar, nulis. Saya punya 7 jurnal, 7 artikel jurnal dari 1 PhD thesis. PhD thesis beres dulu. Jurnal itu bukan syarat untuk lulus S3. Jurnal itu di Inggris bukan syarat untuk lulus S2. Kemudian, ayo nulis jurnal. Jadinya predatorial semua. Dan strict regulation pada predator jurnal dan mafianya itu loh. Yang nulis membantu. Tak tuliskan bayar segini. Pernah kan muncul di Shopee atau di Tokopedia itu bayar sekian juta jurnalmu dimuat. Harusnya masuk pemerintah. Nah ini kalau saya teruskan nanti jadi tambah emosi lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian saya akhiri. Itu catatan awal saya. Mari kita ngobrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Yanuar, opening pertama ya dari pembicara yang cetar sekali, Bapak Ibu semua. Luar biasa Pak. Terima kasih, nanti untuk tanya jawab kita di akhir ya Bapak Ibu, nanti ngobrolnya biar lama kita akhirkan gitu. Kemudian yang kedua, pembicara kita yang kedua adalah Profesor Arif Ansori Yusuf atau kita kenal Pak Aye ya. Sudah siap Pak Aye ya? Oke, kemudian Pak Profesor Arif Ansori Yusuf merupakan seorang profesor ekonomi di Departemen Ekonomi Universitas Padjadjaran Indonesia. Beliau juga merupakan anggota ALMI, satu angkatan dengan Pak Yanuar ya, 2016 hingga 2021. Kemudian beliau merupakan seorang visiting profesor di Departemen International Development King's College London. Beliau juga merupakan honorary senior lecturer di Crawford School of Public Policy of Australian National University dan juga merupakan non-resident
for Development Economic Research. Profesor Arif sendiri menerima gelar sarjana dari ekonomi dari Unpad, kemudian master dari University College London, kemudian PhD-nya dari Universitas Nasional Australia. Profesor Arif ini juga merupakan direktur pendiri Pusat Studi SDG Center di Unpad. Kemudian beliau juga merupakan seorang konsultan untuk berbagai organisasi seperti ATB, UNESCO, OECD, Bank Dunia, IDRC sebagai penasihat untuk berbagai lembaga pemerintah Indonesia. Beliau juga merupakan seorang editorial board pada Bulletin of Indonesian Economic Studies. Gitu ya, Prof. Arif ya. Waktu dan tempat dipersilahkan, Prof. Oke, terima kasih. Apa suara saya cukup jelas, Mbak? Cukup jelas, Oke, bagus. ya. Mungkin mohon juga kepada operator Zoom, bahwa saya tidak share screen, tapi slide saya merge di video, jadi mungkin bisa di spotlight ya, for everyone, supaya kelihatan semua. Ya, terima kasih. Tadi Mas Yanwar agak-agak mau marah-marah tadi. Kalau saya supaya menenangkan keadaan, saya lucu-lucuan. Jadi memang di kita ya sudah marak sekali bentuk-bentuknya tadi. Secara formal tadi Mas Yanwar sudah sampaikan. Tapi kan banyak hal ya di Indonesia itu sangat marak jurnal-jurnal aneh, jurnal-jurnal durjana dijadikan fire film. Terus hal-hal aneh lagi, misalkan ada di Medan itu ada jurnal yang terkenal yang namanya Budapest International Journal, itu di Budapest tapi di Medan. Nah ini kayak di warung kopi gitu ya. Nah dan juga kampus juga kadang-kadang suka kesulitan karena dulu saya ngelihat di jurnal abal-abal di Scopus itu banyak, tetapi ternyata faktanya bukan hanya jurnal Scopus, ternyata jurnal-jurnal yang Sinta dan lain-lain juga banyak, sehingga kalau kita yang karikatur ini saya buat dengan AI ini ya, ini mengilustrasikan kelabakannya wakil rektor keuangan sebuah perguruan tinggi negeri ya. Karena tiba-tiba kan dia memberikan insentif untuk setiap artikel, ya. Lalu tiba-tiba ada iklan flyer banyak beredar di mana-mana yang menjamin bisa jadi satu paper satu hari. Kebayang nggak kelimpungannya gitu wakil rektor keuangan gitu, kalau tiba-tiba satu hari ada paper dia harus bayar. Nah jadi, dan ini lagi, ya, saya minggu ini menemukan dua orang jualan jurnal Scopus di Shopee dan Tokopedia gitu. Nah, kalau Kit 3 harganya 30 juta, kalau Kit 1 harganya berapa ini? Di Tokopedia dan Scopus. Jadi sudah masuk marketplace. Lalu di mana dan ini dan juga joki itu merajalela, itu Kompas. Jadi marak sekali. Jadi seolah saya udah titik terendah dari berbagai pelanggaran integritas akademik. Dan memang ini dan faktanya ini sudah jadi perhatian internasional. Jadi kalau saya istilahkan kita sudah jadi global epicentrum of academic dishonesty. Karena ini ada penelitian yang terbit di jurnal cukup bagus, yaitu yang ternyata menunjukkan Indonesia itu memang ranking 2 gitu ya, dari intensitas jurnal abal-abal. Dari jadi 16,7% paper yang dipublikasikan orang Indonesia itu predator. Jadi memang sudah epicentrum. Jadi ketika di sebuah negara, kalau nggak salah di Amerika Latin itu ada instruksi seolah-olah, jadi kalau ada paper yang banyak ditulis orang Indonesia udah pasti lah itu ada di bagian dari kebijakan sebuah negara gitu. Dan itu sudah very embarrassing gitu. Nah sekarang boleh kita marah-marah, tapi oke, kalau kita mau marah-marahnya sedikit terstruktur gitu ya. Itu pertanyaannya naturalnya ini. Orang atau sistem? Niat atau kesempatan? Integritas atau sistem? Ini pertanyaan yang banyak diletakkan orang gitu ya. Karena faktanya kalau orang bicara masalah orang aja gitu ya, faktanya kalau kita ke Singapura, Mas Yanwar sering ke Singapura, itu separah-parahnya orang Indonesia pasti nggak berani tuh buang sampah sembarangan. Nggak berani tuh. Ya. Padahal di Indonesia biasa. Nah orang Singapura juga nih, ini seperti diilustrasikan di sini, kalau ke Bali, ya dia nggak pakai helm juga. Jadi orang apa sistem? Jangan-jangan bukan orang. Dan kalau kita bicara moral atau integritas, ya spektrumnya kan luas ya. Spektrumnya luas. Ya.
tidak. Jadi kita harus merekonsiliasi fakta, harus menerima fakta bahwa tidak semua orang baik. Ya, kalau semua orang baik, nggak mungkin ada polisi. Gitu. Jadi ya kita boleh menyalahkan orang, tapi yang jelas sistem pasti berperan. Jadi jawabannya apa? Jawabannya menurut saya dua-duanya. Integritas atau sistemik, integritas iya, sistemik iya. Gitu. Dan dua-duanya saling bersekutu untuk membuat berbagai hal ini. Nah, contoh, saya kasih contoh karena saya ekonom, saya ingin sedikit kasih contoh. Nih, kenapa jurnal misalkan nih di sini ya. Nah ini kenapa misalkan? Ini tiba-tiba ya, tiba-tiba di Indonesia tahun 2014 itu kita juara dunia ya. Boom. Ini apa nih? Ini adalah proceeding. Melonjak. Dan kita jadi juara dunia tuh pernah nih. Juara dunia proceeding. Kenapa gitu loh kayak gini? Nah menurut saya kalau economic explanation is very simple. People respond to incentive. Manusia itu homo economicus. Jadi sederhananya, kalau kamu dibayar 100 juta untuk mengangkat setiap barbel, kalau setiap barbel 100 kilo, kamu saya kasih 100 juta. 100 kilo berat dong, enggak sih? Siapa yang bisa ngangkat 100 kilo? Tapi kalau dapat angkat 100 kilo, itu dibayar 100 juta. Tapi dikasih opsi lain. Oke, tapi kalau kamu ngangkat barbel sekilo, saya kasih 1 juta. Apa yang orang lakukan? Ya angkat barbel 1 kilo 100 kali dong. Nah, jadi gini gitu. As simple as that. Gitu. As simple as that. Nah, kalau misalkan di dalam sistem insentif keuangan seperti di Unpad, gitu ya, kayak gini bentuknya. Jadi seperti di kios rokok gitu ya. Ini saya istilahkan sistem insentif ketengan. Jadi kalau kamu dapat Scopus 1, oke 50 juta. Nanti kalau di Unpad itu dibayarnya itu dalam satu semester itu dibagi, berarti 50 juta dibagi 6 bulan. Berarti setiap bulan dapat berapa gitu. Kalau kamu Scopus 2, kamu dapat 30 juta. Kalau kamu Sinta 1, ini kayak ketengan kan? Nah, kenapa Kumba si Sintanya bisa mempublikasikan 300 paper Sinta, 300 paper yang bukan Sinta, berarti mungkin Sinta 1, kalau Sinta 1 itu kan 2 juta. Tapi kalau dia bikin 300, kalau dia bikin 300 dalam setahun, 300 kali 2 juta berapa? 600 juta. Jadi jangan-jangan itu masalahnya. Jadi masalahnya memang ini kalau dalam ekonomi itu namanya corner solutions. Corner solution itu bagian dari solusi optimal yang dilakukan oleh seorang agen yang memaksimumkan keuntungannya gitu ya dalam konsen yang ada. Nah kalau saya sedikit lebih teknis ya. Jadi maaf tapi untuk teman-teman yang ekonom yang paham, tapi intinya kalau misalkan kurva ini namanya kurva isobenefit. Isobenefit itu kalau saya dapat berapa gitu ya. Kalau saya jurnal berapa, tapi kalau misalkan dia perfect substitute ya. Ini tuh maksudnya perfect substitute. 100 kg barbel bisa diganti dengan 1 kg barbel 100 biji. Nah, itu namanya perfect substitute gitu. Oke, jadi itu berarti garisnya itu kayak gini. Mau guna flat juga sepanjang garisnya begini. Nah, problemnya adalah kalau dibandingkan dengan garis biayanya. Jadi kalau kita publish di jurnal itu misalkan dalam 12 jam atau dalam 12 bulan itu hanya perlu 2, sementara publish di jurnal predatory dalam 12 bulan bisa 12 gitu loh. Sehingga slope-nya begini, kalau 2 gambar ini digabung, maka dia akan mencari titik yang paling tinggi garis birunya, isobenefitnya paling tinggi. Gitu. Nah, sepanjang ini kayak gini kurvanya, maka dia pasti corner solution. Nah, ini yang disebut corner solution. Jadi, problem-problem tadi menurut saya itu kecacatan dari sistem insentif. Gitu. Jadi sistem insentifnya cacat. Gitu. Sebenarnya sederhana. Gitu. Nah, ini yang disebut dalam berbagai istilah sebagai perverse incentive, atau mungkin kalau bahasa yang lebih populer itu Cobra effect. Cobra effect, gitu yang terjadi. Nah, memang bukan hanya itu masalahnya, tapi that's one of the economic explanation, karena saya ekonom. Nah, itu terjadi. Nah, kalau lebih umum lagi, mungkin saya bisa sarikan ini slide terakhir. Kenapa saya istilahkan sistemik gitu ya? Karena sistemik itu tadi bukan hanya masalah orang itu
internal, gitu ya. Tapi juga masalah eksternal, yaitu kesempatan. Gitu. Nah, permasalahannya itu kan pelanggaran etika publikasi, gitu ya. Sumber masalahnya ada dua, internal si orangnya, niat kalau bahasa publik, niat dan kesempatan. Nah, oke, sekarang itu kan sumbernya, akarnya apa? Akarnya banyak, tapi yang teridentifikasi oleh saya untuk yang internal salah satunya kualitas SDM dan P3 masih kurang baik. Zaman saya yang masuk jadi dosen itu bukan the best di angkatannya. Itu saya harus akui. Yang the best di angkatannya masuk BI, gitu ya. Gajinya gede gitu. Oh, jadi dosen, bayangin Mas, jadi dosen itu selama 1 tahun itu 80% gaji pokok, nggak punya fungsional gitu loh. Gimana mau hidup kan? Nah, jadi yang enggak tertarik. Itu satu. Jadi ada source to akar. Berarti perbaikan rekrutmennya harus dibenerin. Jenjang karirnya harus dibenerin. Juga harus disemangati dengan fasilitas riset. Kemudian mobilitas dosen juga harus ada gitu. Dosen UI jangan jadi dosen UI aja, harus dosen ITB, dosen Unpad di UI. Kalau dosen UGM jadi di Unpad dibully, itu jangan kayak gitu. Terus mobil. Nah, lalu tentu ada to some extent masalah moralitas, masalah dishonesty tadi ya, masalah pendidikan. Itu bagaimana solusinya? Ya kita harus bikin kode etik, jangan bikin tapi juga ditegakkan. Ini faktanya. Kode etik itu dibikin tapi tidak ditegakkan, salah satunya karena euer pakai. Kenapa misalkan joki ujian dihukum tapi joki Scopus tidak? Kenapa kalau misalkan orang nyontek ujian dihukum 1 semester tidak lulus, tapi kenapa orang dosen nyontek, rektor nyontek dan plagiarisme kok orang tutup mata? Itu kan double standar. Jadi harus ditegakkan. Lalu juga yang menurut saya yang penting adalah rendahnya global exposure dari dosen, gitu ya. Nah ini yang mungkin hal yang sederhana, tetapi nggak dilakukan. Contoh nih, contoh untuk mendapat global exposure secara ilmiah, secara natural, seorang ilmuwan itu harus menjadi anggota asosiasi ilmuwan internasional. Siapa coba dosen yang jadi asosiasi ilmuwan internasional? Kenapa tidak jadi anggota? Kena bayar $200 setahun. Nggak mau bayar $200 setahun. Gitu. Padahal cuma $200 setahun. Atau kadang-kadang suka mahal. Kenapa? Karena biasanya asosiasi Eropa, jadi gini, culture di Indonesia berbeda dengan culture di negara maju. Ya, di negara saya kan sering ngelenggarain conference ya. Kalau ngejalanin conference di asosiasi Eropa gitu ya, itu biasanya rapat nih. Oke, biaya conference kita berapa? Sekian. Oke. Terus dari mana dananya? Gampang, bagi anggota aja. Bagi jumlah anggota itu yang dibayari anggota. Itu conference. Nah, kalau di Indonesia, conference itu harus bikin proposal, Mas. Proposal, minta ke Prospera, minta ke Koneksi, minta ke OSN, minta itu. Itu artinya kita itu tergantung orang. Gitu. Artinya tidak biasa kita berkontribusi menjadi anggota aktif dari asosiasi ilmuwan. Jadi kita harus aktif asosiasi ilmuwan. Kalau misalnya kita masih belum punya uang, tentunya lembaga bayarin. Kenapa emang? Nggak mahal. Daripada bayarin jurnal APC puluhan juta gitu di jurnal abal-abal, mending bayarin dosen jadi anggota Ikatan Ekonomi Asia gitu. Kan itu untuk eksposur global. Ini sederhana tapi tidak dilakukan. Atau fellowship gitu ya. Terus ini teman-teman Almi ini, saya selalu menyarankan kalau saya sering jalan-jalan ke luar negeri, salah satunya karena senang mengunjungi orang yang sekolah. Ya. Dan ketika saya mengunjungi orang sekolah, saya biasanya bilang, kamu kapan selesai? Tahun depan. Terus saya bilang apa? Oke, perpanjang ya. Dan siswanya masih bisa diperpanjang, nggak bisa perpanjang. Terus postdoc. Nanti saya dimarahin. Saya bilang di kampus saya, dosen itu untuk nyari yang ngajar banyak. Tapi dosen yang pulang bawa network, itu enggak. Atau dosen yang pulang bawa global exposure, itu enggak. Jadi, kamu tinggal selama-lamanya di luar negeri aja nggak apa-apa. Kita nggak keberatan asal jangan kelamaan. Tambah 2 tahun lah gitu. Silahkan gitu. Itu justru lebih baik. Nah, sehingga balik ke sini global ini tinggi. Jadi teman-teman Almi, postdoc itu wajib menurut saya. Postdoc itu wajib gitu, kayak gitu. Nah itu problemnya culture ini tidak, kadang-kadang seniornya ngiri gitu ya. Kadang-kadang itu problemnya gitu. Nah, itu tadi. Nah, ini masalah internal. Sekarang masalah eksternal. Nah, ini juga eksternal. Eksternal itu ini akadnya banyak dan kompleks memang ya. Salah satunya riset di Indonesia itu bukan prioritas karena 2 hal. Pertama, kita kurang duit. Tax ratio kita Mas Yana berapa? Cuma 10% atau 9%. Ya. Padahal negara lain udah gede-gede. Thailand udah 16%. Kita kurang duit. Jadi itu satu. Terus kedua political will-nya juga nggak ada. Satu. Jadi dana riset publik kecil. Gitu loh.
Ada yang bilang kan 20% anggaran pendidikan. Tahu nggak, dari 20% anggaran pendidikan itu hanya 0,6% itu masuk anggaran dikti. Ya? Dari 20% anggaran pendidikan, hanya 0,6% setahu saya, itu di bawah 1%. Itu yang masuk anggaran dikti. Mungkin saya salah, 6%, tapi yang jelas kecil banget. Ya? Itu berarti memang itu. Terus kedua apa? Ini yang menarik. Kedua, di negara-negara maju, riset itu yang banyak itu swasta duitnya. Jadi sebenarnya swasta harus lebih berperan. Nah, kenapa di Indonesia swasta nggak berperan? Nah, ini lebih kompleks lagi. Gitu ya. Karena kalau swasta kalau mau invest di R&D, ya, kalau saya punya duit 1 triliun, saya invest di R&D atau saya nyogok oligarki. Nah, rent seeking. Oh, return-nya jauh lebih kali lipat kalau saya nyogok oligarki kan? Atau ini ya, bagaimana ya, mending saya bagian dari oligarki, bagian dari rent seeking daripada R&D. Nah, ini problemnya kompleks sehingga orang nggak riset, tidak melakukan riset, nah gitu. Nah jadi sehingga insentif swasta dalam riset itu harus gitu ya. Terus kemudian, nah ini yang salah satu yang tadi saya contohkan itu sistem insentif yang tidak sempurna. Jadi di kami, karena saya kebetulan sering berdiskusi dan dengan teman-teman di Unpad yang membuat sistem insentif, itu setiap semester itu kita selalu rubah sistem insentif. Karena selalu sistem insentif tidak sempurna, selalu ada flaw, selalu ada cacat. Cuman karena kita berhadapan dengan orang-orang terpintar di Indonesia gitu ya, dosen ya. Ketika melihat, mereka tuh bisa dengan mudah melihat kecacatan sistem insentif, kemudian kalau ketemu udah diserang gitu. Jadi seperti ada war gitu loh antara membuat sistem insentif dengan dosen. Bahkan mungkin ada dosen yang selama 24 jam. Jadi saya selalu bilang istilahnya itu sebaik-baiknya sistem pasti ada cacatnya, tidak sempurna. Cuman masalahnya seburuk-buruknya dosen itu adalah yang 24 jam 7 hari seminggu sibuk nyari celah aja sibuknya gitu loh. Jadi dan dia berhasil nyari celah diikuti orang gitu loh. Jebol itu sistem. Sehingga setiap semester kita tuh sibuk benerin bolongin ini, bolongin itu. Nah, itu problemnya. Jadi kita harus memperbaiki. Nah, salah satu yang sudah ada kemajuan itu adalah misalkan syarat publikasi. Syarat publikasi S3 itu jadi biang kerok itu. Ya. Dan itu dari dulu awal ada, itu dari pertama kali ada, saya udah protes. Dari awal ada, karena saya ingat banget suratnya, surat edaran menterinya tahun 2016 saya ini. Itu di situ bilang, karena Indonesia ketinggalan sekali publikasinya dari Malaysia, maka dengan ini diputuskan bahwa kita harus mewajibkan mahasiswa publikasi. Dari situ saya tuh udah gatal, agak marah sedikit. Ini kan alasannya kita ketinggalan publikasi dari Malaysia. Ini tertulis loh, Mas, tertulis di surat. Sayang saya tidak capture itu surat menterinya. Di situ dibilang alasannya kita ketinggalan publikasi dari Malaysia, maka kita harus mewajibkan mahasiswa publikasi. Di situ saya ngerasa sedih. Kenapa? Ini jelas-jelas alasannya adalah dosanya dosa orang tua, dosa dosennya gitu loh. Terus kenapa dosa itu harus ditanggung oleh anaknya gitu loh? Harus dosennya yang bukan anaknya gitu loh. Itu tadi. Jadi, nah untungnya akhirnya itu menteri menghilangkan apa namanya syarat itu. Cuman sayangnya itu tadi ada yang istilahnya kalau di labor economics itu scarring. Scarring itu kalau ada shock, kemudian shocknya dibalikin, itu baliknya susah. Kenapa? Karena ada orang-orang yang diuntungkan dari itu dan belum. Jadi walaupun sudah tidak diwajibkan oleh menterinya, ada banyak lagi universitas atau perguruan tinggi yang masih tetap mewajibkan gitu. Itu karena ya tentu ada status quo yang dapat benefit dari situ, umumnya dosen-dosen mungkin yang teruntungkan dengan itu gitu. Lalu apa? Ini yang juga harus direform adalah tata ulang aturan kepangkatan guru besar. Jadi sistem yang istilahnya KUM gitu. Saya pernah bercanda, bahasa apa bahasa Indonesia yang tidak ada pataran kata bahasa Inggrisnya? KUM. KUM itu tidak ada pataran kata bahasa Inggrisnya. Kalau di dosen semua tahu berapa KUM-nya gitu ya. Nah, itu saya pernah membaca jurnal yang ditulis oleh seorang Profesor Halil dan Pak T. Kian Wi. Kalau ingat, Pak T. Kian Wi itu bikin tulisan tahun 2012 tentang manajemen perguruan tinggi. Di situ ditulis di salah satu kesimpulannya. Cuman masalahnya gini, Prof. Halil itu adalah orang Australia yang lebih Indonesia dari Indonesia sendiri, dari orang Indonesia sendiri. Sehingga ketika dia nulis sopan banget gitu. Kritiknya itu, dia tulisnya begini kritiknya kalau diterjemahkan bebas ya. Sistem KUM itu adalah sistem yang tidak ada duanya di dunia. Maksudnya ngeritik gitu loh. Cuman mungkin petinggi-petingginya, wow, tidak ada duanya di dunia gitu loh. Jadi andaikan Profesor Halil lebih Australia dari Indonesia gitu, harusnya mungkin kejadiannya tidak jadi begitu. Ini bercanda aja gitu. Tapi memang seperti itu.
Nah, tadi berarti apa? Sistem insentif harus diperbaiki baik di level nasional maupun di level kampus. Ya. Di level nasional itu tadi salah satunya adalah misalkan pengklasteran perguruan tinggi. Pengklasteran perguruan tinggi itu masih rawan sama problem ini, problem barbel ini masih rawan. Karena gini, saya pernah ngomong ke Pak Rizky tolonglah proceedingnya enggak cut gitu. Cut aja lah dari Unpad mah. Ngapain juga gitu. Terus apa ya sampaikan Pak Rizky? Dia bilang, Kang, kalau kita hapus nggak usah gitu. Nah, yang lain kan enggak, universitas lain enggak, universitas lain enggak. Sementara uang miliaran dana riset itu berdasarkan indeks yang salah satunya ada itu gitu. Yang nggak bisa artinya gitu. Kayak gitu. Jadi itu contoh dari masalah barbel ini masih ada di sistem nasional kita gitu. Tentu juga masalah sistem insentif yang di dalam kampusnya sendiri. Nah, ini memang masih pelik gitu, masih pelik. Terus nah, di Indonesia juga nih yang dua terakhir, di Indonesia itu juga ini seanehnya ini Mas Anwar harusnya tahu persis ya dan bisa ingin dengan komentarnya juga. Saya ngelihat di banyak kebijakan yang dibuat di Indonesia gitu ya. Itu orang Indonesia itu sering membuat kebijakan dari kertas kosong. Seolah-olah problem Indonesia itu unik, solusinya unik, paling unik dunia. Gitu. Padahal kita itu negara berkembang, dan negara berkembang itu sebenarnya memang di satu sisi itu kekurangan, di satu sisi berkah. Kenapa? Karena kita dibuka opportunity untuk tidak mengulang kesalahan yang pernah dilakukan negara-negara sebelumnya yang sudah maju. Gitu. Jadi kita tuh kurang international benchmarking. Jadi saya tuh sering diminta datang ke kementerian, yuk kita bikin kebijakan tentang ini, tentang itu. Oke, kita brainstorming ya. Brainstorming, apa masalahnya? Terus saya bilang, itu kan kayak sistem, lihat Malaysia. Malaysia itu sudah menempatkan 11 perguruan tingginya di top 100 THE. 11 loh, gila nggak? 11 universitas. Gitu. Kita nggak ada. Dan dulu kita lebih jago. Kenapa kita nggak baca aja dokumen Malaysia, bahasa kita bisa ngertiin. Dari situlah kita berangkat, kita modifikasi sana-sini. Entah kenapa ini kok nggak terjadi. Jadi kita tuh kurang melakukan benchmarking atau mempelajari international practice. Saya pikir ini harus lebih digalakkan. Gitu. Saya nggak tahu masalahnya apa. Gitu. Terus, nah ini juga yang lebih rumit, mungkin teman-teman di bidang sosiologi dan lain-lain juga. Ini liberalisasi dan komersialisasi perguruan tinggi, otonomisasi perguruan tinggi itu juga bagian dari hal ini. Perankingan misalnya. Ya. Ada studi yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kalau suatu perguruan tinggi itu ikut membayar servis dari QS, rankingnya naik. Itu ada paper aja, ilmiahnya. Gitu. Jadi udah mix up antara kepentingan komersial gitu, rankingan. Jadi ranking itu menjadi tujuan, bukan alat. Sehingga ya metrik itu tidak bijak. Metrik itu jadi ada kutipan dari seorang banker di Inggris. Dia bilang kalau measure sudah jadi target, then it become a bad measure. Kalau udah measure sudah jadi target. Nah, itu yang jadi bahaya. Sehingga di Unpad pun gitu ya, saya kadang-kadang suka gampang gitu. Karena beberapa kali ada undangan rutin, hadiri workshop sehari, berbicara staf QS. Jadi kalau zaman dulu itu kalau ada pengarahan tuh dari menteri gitu ya, dari dirjen. Sekarang pengarahan dari QS loh. Universitas tuh mengundang QS untuk mengarahkan kita. Lu harus gini, lu harus begitu, lu harus begitu. Emang dia lebih tahu dari kita gitu ya? I don't think so gitu. Tapi itu terjadi minimal di kampus. Saya yakin di tempat-tempat lain juga begitu. Ya, nah jadi intinya kalau untuk mengkoreksinya itu rumit ya. Cuman perguruan tinggi sebagai sumber pengetahuan itu kayaknya nilainya sekarang agak merosot, mengalami inflasi. Karena hal-hal tadi gitu loh. Sehingga ya akhirnya mungkin salah satu menjadi bagian dari problem. Nah, mohon maaf ini seolah-olah melihat sistemik itu menjadi rumit, tapi memang ya faktanya memang seperti itu dan mungkin di diskusi ini kita bisa mulai membahas bagaimana pelan-pelan untuk mengkoreksi hal-hal tersebut. Barangkali itu dulu sementara ya Mbak nanti diterusin lagi. Silakan. Terima kasih Prof. AAY, luar biasa paparannya, materinya sangat-sangat komplit gitu ya. Namun untuk pembicara akhir ini juga nggak kalah komplit ya Bu Mutia ya. Jadi pembicara ketiga kali ini adalah Bu Mutia Gani Rohman, PhD, yang merupakan seorang ahli sosiologi organisasi. Beliau juga seorang dosen sosiologi ya di Universitas Indonesia.
Bu Mutia lulus PhD dari University of Michigan ya, Bu. Mohon maaf kalau pronoun saya salah di bidang political sociology. Kemudian beliau menyelesaikan master di Politics of Development di Institute of Social Studies di Netherlands juga. Kemudian beliau juga menyelesaikan undergraduate-nya di Sosiologi Universitas Indonesia. Kemudian Bu Mutia ini juga merupakan dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai tim panitia seleksi pimpinan komisi KPK nggih 2015 sampai 2019. Bu Mutia juga merupakan member Special Task Force pada Money Laundering di Kemenko Polhukam. Kemudian juga merupakan member Special Task Force di Accelerating of Legal Reform Menko Polhukam juga. Bu Mutia juga aktif menjadi juri maupun chief steering committee untuk Indonesia Sustainability Reporting Award. Kemudian beliau juga merupakan aktif ya di organisasi sosial seperti Board of Executive Member dari Transparansi International Indonesia. Beliau juga merupakan aktif di Lembaga Hubungan Luar Negeri Muhammadiyah ya Bu ya. Kemudian member dari YAPIKA yang merupakan aid organization. Beliau juga merupakan Mirror Committee dari ISO 26000 di Social Responsibility. Beliau juga merupakan tadi ya board member Transparansi Internasional Indonesia. Betul ya, Bu Mutia ya? Untuk itu kita sambut pembicara ketiga kita, Ibu Mutia Gani Rohman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Terima kasih semuanya, teman-teman yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin share ya Mbak Setiawati ya. Ya Ibu. Dan mudah-mudahan lancar. Oke. Baik, udah jelas saya rasa. Ininya udah kelihatan ya. Nah, sudah. Ya. Terima kasih untuk kesempatan ini ya. Nah ini pembicaraan saya itu lebih pada kalau tadi sudah menggambarkan kerumitan sistem, kemudian juga situasi apa ya institusional dan organisasional di tingkat internasional dan Indonesia. Saya mau bicara tentang sesuatu yang akademisi yang berjuang, orang akademisi biasa yang nggak mau ngakal-ngakalin tadi gitu ya, yang memang dia berusaha untuk menghasilkan pengetahuan ya, production of knowledge gitu, dalam rangka etik sebenarnya, untuk banyak hal. Karena etik itu kan terletak pada moral yang lebih luas dan alasan keberadaan dari organisasi kita berada, raison d'être-nya itu universitas pun salah satunya adalah production of knowledge ya yang baru untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat. Nah, itu sebenarnya bagian dari pengembangan profesional, kredibilitas, kemudian kepuasan diri gitu kan, integritas diri gitu. Jadi sebenarnya yang mau saya bahas orang-orang biasa itu dalam production, orang akademisi biasa yang berjuang dalam situasi yang sangat seperti yang sudah digambarkan Mas Yanuar dan Mas Arif itu dihadapi seperti itu. Tapi toh kita harus tetap memproduksi pengetahuan untuk tujuan-tujuan di atas, mempertahankan kredibilitas, kemudian kemajuan profesional dan juga kepuasan diri. Karena kita, saya sih asumsinya bahwa kita tuh jadi akademisi karena kita punya inquisitive mind gitu ya. Kita terus mencari gitu. Bagi saya itu ya kepuasannya. Nah ini yang mau saya gambarin karena juga ada disebutkan bahwa era 501, saya juga jadi membahas nih masalah apa sih yang dihadapi oleh di masa sekarang ini di dalam akibatnya di dalam penulisan di artikel jurnal gitu ya. Saya juga menyentuh hal itu, tantangan maupun kesempatannya. Ya, saya mencoba lihat hal itu. Jadi orang biasa yang sedang berjuang gitu ya, tapi production of knowledge gitu. Nah, ini saya dasarkan juga pada penelitian kami beberapa tahun yang lalu tentang production of knowledge itu tapi di bidang ilmu sosial, dan kami lihat juga field-nya seperti apa. Nah,
Jadi kalau guidance etik saya lompat aja karena saya cuma mau bilang bahwa yang mau saya lihat sekarang itu adalah aspek sebagai institusi yang menghasilkan etiknya itu adalah institusi yang menghasilkan pengetahuan baru yang tadi berkaitan dengan kredibilitas, pengembangan profesional, dan juga integritas diri ya, dan kepuasan diri gitu. Jadi saya langsung aja ke hal-hal yang tantangan dan kesempatan gimana cara ngatasin hal itu gitu ya, yang hal yang real gitu. Eh, Pertama kita udah tahu bahwa persoalan yang tadi banyak dibahas itu adalah yang satu nggak usah disebut lagi ya, struktur penghargaan dan sebagainya macam birokratisasi. Kemudian dan itu jelas bahwa ini sebagian dari besar dari kita itu suatu respons ke jurnal predator itu adalah survival yang bisa dipahami gitu kan. Dia nggak sampai ke level yang mau ngakalin, mau dapetin duit banyak, tetapi ya supaya dia kelihatan menghasilkan terus gitu. Nah, kemudian juga terdapat tantangan terkait pada pendalaman pengetahuan sebagai body of knowledge. Jadi kalau kita sadar bahwa banyak juga nulis tuh fragmented, kita memang nulis gitu di beberapa jurnal, lepas dari apakah jurnalnya itu apa ya, kurang kredibel dan kredibel, itu tapi sebenarnya kita kurang solid dalam kita mengarahkan pada body of knowledge gitu, body of knowledge tertentu yang bukan hanya untuk kita, tetapi sebagai kelompok riset di dalam organisasi kita, dan yang daripada jadi besarnya adalah suatu jaringan body of knowledge di antar universitas gitu. Jadi dasarnya dulu gitu kan, kita sebagai individu mencari pengembangan pendalaman body of knowledge itu gitu. Nah dari penelitian kami tuh kan pendalaman bahwa memang ditemukan kita tuh memang lemah sekali di dalam apa ya, kultur akademisi. Kalau nulis tuh kita berdiri di bahu yang bahu raksasa gitu kan. Jadi kita tahu pemetaan semua, terus kita posisinya di mana, dan kita merefleksikan diri kita tuh di mana, pengetahuan yang mau kita sumbang dengan problematik konteks itu seperti apa gitu ya. Itu sebenarnya suatu pencarian, dan juga siapa bilang tuh itu dasar dari pengakuan menurut saya ya, kalau kita mempunyai menampilkan sesuatu yang benar, kontekstual gitu. Jadi kalau ngasih rekomendasi juga masuk akal gitu, bukan berdasarkan teori-teori dari barat gitu, dengan apa portfolio dari barat mengenai good governance segala gitu kan. Kita udah mengalami katakanlah semacam kesalahan dalam menerapkan riuh rendahnya good governance yang lalu karena kita kurang kritikal. Nah, misalnya dari penelitian kami, kita lihat berapa tahun yang lalu itu mudah-mudahan sekarang membaik, saya yakin, bahwa hanya dari jurnal yang di Scopus 10 tahun ya, itu kita lihat kira-kira setengahnya di jurnal yang tidak baik, dan kita nggak hitung itu karena percuma juga. Yang setengah lagi kita lihat berapa sih yang menerapkan konsep dan apa namanya teori secara kritikal. Jadi bukan hanya dipakai aja gitu, kita refleksikan dengan konteks gitu. Nah, ternyata hanya sekitar 13,5% gitu di situ. Jadi ini kan artinya kita sendiri sebagai akademisi juga kan maunya ya, kalau waktunya banyak, terus kita juga ada fasilitas yang banyak, kita kan juga mau bukan kayak begitu aja gitu, kita mau merefleksikan teori yang ada gitu. Karena kita bukan pengekor dari teori-teori barat gitu, kita berdiri di bahu raksasa, tapi kita tahu posisi kita melihat kemana gitu, mesti kan gitu ya. Nah ini cuma 13,5% dari penelitian kami dari jurnal yang diterbitkan Fakultas Ilmu Sosial selama 10 tahun ini. Nah, itu memang baru kita waktu itu diterapkan mengenai jurnal-jurnal itu tahun 2000 berapa 15-an lah kira-kira gitu, dan kita tuh relatif baru dalam hal ini. Nah, tetapi saya juga nggak bisa terlalu kritis sekali bahwa ini saya melihat bahwa bagaimanapun ini menjadi pengganti dari nggak adanya komunitas akademik atau review yang baik seperti Mas Arif bilang, komunitas review yang baik itu Scopus tuh ya oke lah kita pakai apa namanya, karena kita selalu dapat masukan dan sebagainya, tapi kita mesti lengkapi dengan tindakan-tindakan lain gitu peran Scopus ini ya. Nah ini
saya lihat sendiri dari teman-teman yang menulis akademisi-akademisi yang lebih muda dari saya gitu, yang generasinya memang udah harus nulis, itu makin lama meskipun tadi mula-mula di jurnal, tapi dia akhirnya punya jurnal yang bagus gitu. Akhirnya terus juga yang jurnalnya memang sudah bagus gitu, dia masih kredibel, tambah bagus, saya makin senang menikmati tulisan-tulisan mereka karena begitu smooth ya dalam membahas mapping dari body of knowledge yang ada, terus dia mau menetapkan dirinya di mana gitu. Nah itu jadi memang ada gunanya, tapi barangkali itu juga suatu yang kondisi yang ada yang umum bisa dirasakan semua lebih banyak orang, tapi memang juga tentu tidak banyak yang bisa sampai ke level yang benar-benar bisa punya kemewahan seperti itu gitu ya, sampai benar-benar fokus riset yang nggak kemana-mana, mendalami, memperlebar gitu kan. Tentu kita nggak bisa berpikir bahwa semua orang punya kesempatan seperti itu. Nah ini kalau dari pengalaman dari studi kami itu biasanya ada cara-cara yang bantu ya. Pertama itu yang saya lihat dari teman-teman yang bisa nulis di jurnal bagus akhirnya adalah mereka bekerja dalam kelompok kecil, kemudian berjaring dengan universitas lain dalam dan luar negeri untuk memperkaya data dan membagi beban. Memang juga di luar negeri akademisinya punya kebutuhan yang sama karena mereka pengen memperkaya data mereka juga ya. Jadi aturlah kerjasamanya gitu. Mereka mungkin bagian pemetaan body of knowledge kayak itu. Jadi itu suatu jalan. Kalau di antara kita sendiri aja atau cuma 2-3 di antara kita sendiri mungkin itu akan berat juga. Mungkin kalau sendiri gitu. Terus fokus pada ekstensi dan pendalaman ini juga mengurangi. Jadi kita fokus pada ekstensi dan pendalaman. Saya ingat waktu kita melakukan penelitian yang itu misalnya bikin proposal ngelamar dana dikti aja tuh bikin proposalnya udah kita kumpulin 100 artikel gitu. Maksudnya tapi itu bukan dikumpulin baru-baru, tetapi dari perjalanan panjang dari satu leading researcher kami gitu, bahwa dia sudah ngumpulin itu dan tinggal follow up. Jadi sebenarnya pendalaman ini kan pendalaman body of knowledge ini kan terkait juga dengan kita nggak tanggung-tanggung gitu ilmunya, dan juga kita siap berdebat dengan tingkat internasional kalau menurut saya ya. Karena kita tuh mendalami extend and deepening gitu. Dan kita bisa bilang secara kritikal, teori dan konsep tertentu itu kebatasannya di mana dalam konteks negara seperti Indonesia misalnya. Nah, kalau level organisasional, misalnya kita pikir nih ya, unit riset di universitas mengembangkan jaringan dan komunikasi sesuai dengan isu risetnya. Jadi contohnya ya, jadi dia nggak boleh segala macam dihubungin itu. Dia mau fokus kerjasama kemana. Kalau misalnya sosiologi pedesaan, dia membangun organisasinya kemana. Masyarakatnya kemana. Juga misalkan mungkin juga termasuk juga media komunitas online-nya kemana. Nah, misalnya contoh di Taiwan itu Fakultas Ilmu Sosial udah dari 15 tahun yang lalu mungkin ya, mengembangkan ini dengan kelompok NGO karena dia mau punya arah ingin mengembangkan penguatan demokratisasi mereka, tapi dengan cara komunikasi yang baik dengan kelompok-kelompok NGO. Mereka tuh kalau nerbitin artikel jadi bermutu banget gitu, dan sekalian jadi gerakan karena yang dibahas tuh bukannya tukar saling melengkapi, tapi membahas lagi secara kritis bagaimana hubungan mereka satu sama lain dengan kelompok-kelompok. Jadi mode of relation-nya juga dibahas. Jadi suatu gerakan bukan menghasilkan pengetahuan aja, tetapi menghasilkan gerakan gitu. Itu contoh ya. Contoh bahwa sebenarnya universitas tuh fokus dalam membangun jaringan juga, kepalanya tuh mau menghasilkan apa sih dia. UI, sosiologi, dan FISIP-nya sebenarnya mau spesialis di mana sih? Gitu. Kalau UGM, gitu. Kalau saya sih lebih melihat UGM udah lumayan melihat beberapa fokus ya, dan tinggal reorganize dari knowledge management yang menurut saya. Unit riset konsultasi itu juga saya membangun knowledge management dalam bidang riset tertentu, termasuk pengemasan untuk promosi dan outreach. Jadi kita suka lupa. Kita tuh mesti mempromosikan diri
bukan untuk promosi jelek, tapi untuk outreach, kemudian juga untuk bilang bahwa kita tahu ini dan kita kalian ini, gitu ya. Itu kelemahan dari kita untuk mempromosi dan mengemasnya. Unit riset saat bekerja sama dengan pemerintah itu menurut saya ini suatu yang bukan tidak mungkin. Jadi kalau kita konsultan di unit riset penelitian unit riset itu dipaksa gitu bikin pertanyaan kritis tentang konsep refleksi ya, meskipun nggak dimasukin ke laporan ke pemerintah maupun dengan company-nya, tetapi untuk kita sendiri yang kita bahas gitu. Nah itu cara yang sambil jalan dapetin dana penelitian konsultan gitu, tetapi juga dapat ilmu substansinya gitu. Tapi dipaksa dan kalau perlu waktu bikin proposal sediain dana gitu berapa gitu supaya tim ini setelah ini bikin refleksi teori. Berapa sih paling gitu kan, nggak besar, tapi kan kesempatan untuk mendapatkan substansinya tuh luar biasa gitu. Mengembangkan AI yang secara khusus pada kerjasama dan mendorong aksi kolektif. Nah ini tolong dari teman-teman yang teknik AI, tapi jangan lupa pengembangan AI itu bukan hanya orang teknik ya, karena AI itu sebenarnya soal kategorisasi dan itu juga kalau mau menggerakkan kelompok kita harus ngerti kelompoknya. Berarti itu harus menyertakan orang-orang ekonom dan ilmuwan sosial gitu. Nah ini saya mau punya usul. Sejak ada gerakan tadi udah bahas ya Mas Yanuar sangat concern bahwa ada terjadi anti intelektualisme gitu ya. Jadi ya kayaknya apa ya, bahwa sesuatu yang dihasilkan secara metodis itu kayak seperti nggak didapetin tempat, mau dipinggir-pinggirin gitu ya. Karena bagi kelompok tertentu kan juga jadi ganggu banget gitu. Nah ini sekarang kita angkat, bisa nggak kita kerjasama sama media-media besar, bikin suatu program podcast atau YouTube. Temanya tuh adalah kita ambil kita selalu ngangkat riset akademisi kita yang bikin riset-riset bagus gitu ya di berbagai bidang. Terus kita pertanyakan gimana nih kita bahas gimana nih seharusnya dimuat dalam kebijakan gitu. Jadi hasil riset itu tentu yang terpilih ya itu mesti bagaimana. Jadi terus menerus kalau nggak kita bilang bahwa kita nggak ngangkat itu juga nanti pada lupa bahwa ada riset-riset bagus di situ dan mereka kita yang bilang ke mereka bahwa ini penting banget dan ini bagaimana caranya dimasukkan dalam kebijakan, misalnya tentang upah minimum, kemudian tentang karakteristik UMKM gitu, gimana bentuk kebijakannya. Nah, itu terus-menerus ada podcast atau YouTube yang kredibel banget diangkatnya gitu, nggak sembarang-sembarang. Bisa minta kita kerjasama sama media-media besar yang concern ya. Saya rasa beberapa media tuh concern dengan ini kelihatannya terjadi anti intelektualisme juga gitu kan ngeri gitu hidup seperti nggak punya framework. Level kebijakannya mendorong pengembangan body of knowledge ya, oke, mendorong alokasi dan riset misalnya kalau punya. Jadi kalau yang namanya insentif tuh bukannya kasih uang, tetapi pemerintah mesti bilang, mesti support misalnya untuk dana untuk pusat risetnya itu 5 tahun paling enggak, tapi syaratnya ada profesor atau akademisi yang bikin riset bagus gitu. Nah terus nanti lembaga risetnya dapat 5 tahun dan yang lain tuh masuk yang teman-teman lain itu mengembangkan dari elemen-elemen dari isu riset di situ gitu-gitulah. Jadi sebenarnya semua tuh harus terarah mereorganize resource yang kita punya gitu. Sebenarnya dari yang ada akan menghasilkan, saya percaya akan menjadi sesuatu yang lebih substantif, saya percaya gitu. Nah, sekarang kesempatan artificial intelligence ya, saya juga kebetulan selalu mengikuti masalah ini. Jadi dengan adanya dunia digitalisasi dan artificial intelligence, itu sebenarnya ya jadi memudahkan jaringan ke berbagai kelompok riset. Tetapi hati-hati kalau kita nggak ikut, kita jadi tersingkir. Kenapa? Karena mereka punya apa ya standar baru gitu. Jadi ada semacam kalau yang bagus tuh yang kita butuhkan dan yang menarik adalah seperti ini. Nah, kalau individual itu kecil, kelihatannya seperti jadi nggak terlalu menarik lagi.
nggak terasa besarnya karena kita tahu bahwa ini ada delus ya, banjir dari penerbitan artikel gitu. Di sini terjadi sebenarnya, di sini ada ininya, sebentar tantangannya. Kita menjadi semakin bersaing mendapat perhatian jika tidak dapat membentuk cluster knowledge ya, cluster itu. Nah, di sini terjadi tingginya produksi artikel yang dapat diakses namun jadi deluge. Sebenarnya saintifis itu udah mencapai peak reading-nya. Misalnya waktu COVID kemarin ada 100.000 artikel yang dipublish gitu kayak gitu. Jadi average scientist membaca kira-kira 250 paper per tahun. Kita sendiri mungkin nggak sampai segitu mungkin ya. Itu 250 paper itu mungkin di standar di sana gitu yang punya kemewahan untuk punya waktu untuk baca isi itu. Tapi itu pun dianggap sebagai sudah mencapai peak-nya. Artinya apa? Siapa yang mau baca paper kita? Bagaimana kita mendapat perhatian di situ dan dianggap penting di situ, baik di dalam dunia akademisi seperti teorinya Merton bahwa kita akan pengetahuan kita berjalan kemana nih sebenarnya diterima oleh siapa. Nah, dan juga menjadi sesuatu yang juga akan diakui dengan beberapa jalan gitu ke pengambil kebijakan di situ ya. Nah itu, tetapi ada kita harus manfaatin ini, mendorong riset multidisiplin bahkan interdisipliner. Jadi sebenarnya tapi nggak terlalu mahal banget dengan data metode analisa data digital itu. Kalau kita misalnya nggak terlalu ahli banget, kita punya frameworknya, kita minta tolong temen yang udah ngerti itu ya. Jadi kita kadang-kadang kan nggak ahlinya gitu ya, tapi nggak masalah. Jadi menciptakan new frontiers dari pertanyaan. Jadi misal begini, saya menemukan, saya kebetulan ngajar organisasi masyarakat sipil era digital gitu, kita lihat bagaimana karakter berbagai komunitas online. Kita masih meneliti tentang komunitas gitu yang konvensional. Kemudian bagaimana mempengaruhi konsep citizenship dan partisipasi politik. Itu sesuatu new frontiers. Nah, itu bisa diteliti dengan metode digital tadi gitu. Nah, jadi kita mesti ikut ke sana dan ini juga kesempatan mendapat data konteks dengan biaya relatif murah gitu ya. Misalnya udah ada tulisan, saya baca artikel peluang untuk ilmu sosial telah dirasakan di berbagai wilayah studi ini mengenai digital social science komputasional gitu dalam hal social movement, perubahan governance organisasi, kecenderungan kultural, kemudian juga perusahaan, persebaran jaringan dan komunikasi gitu. Jadi kita punya kesempatan menyambung antara berbagai level ya. Jadi menyambung macro levels of theories to micro level process of decision making gitu. Jadi mungkin juga meso di sini. Jadi kita bisa menemukan konteksnya. Jadi misalnya kita melihat interaksi komunitas online. Terus kita mau meneliti tentang mengapa orientasi politik anak muda seperti ini. Kita mesti menempatkan dalam kerangka komunitas online lebih luas kan. Nah, gitu. Jadi ada kesempatan dan kita harus tahu bahwa bisa melink dan kita bisa punya kesempatan mempunyai bungkus yang berbeda gitu di situ. Juga meningkatkan autodeskripsi penelitian. Nah, AI ini jangan salah-salah itu jadi memudahkan deteksi fraud-nya dan evaluasi kualitas riset. Itu barusan hari pagi tadi saya juga baca ada profesor dari Belanda dia meneliti 20.000 artikel yang memanipulasi image gambar di artikel jurnal gitu. Jadi kok dia kan nggak baca 20.000-nya dengan manual tapi dengan AI gitu. Nah, jadi lebih mudah dan juga saya juga dengar di Deutsche Welle itu ada new detection tools yang sampai katanya baru-baru ini last year the number of papers ditarik sampai 10.000 gitu karena dan itu banyak di bidang medis dan itu dikutip-kutip selama ini dan karena di jurnalnya kredibel gitu tapi sekarang bisa dideteksi
soliditas, konsistensi, plagiarisme, pengambilan data yang nggak benar dan sebagainya itu bisa deteksi sekarang. Nah, itu bisa dianggap kesempatan untuk sesuatu yang mengambil kebijakan yang substantif dan atau kita sendiri mendapatkan sesuatu yang substantif, tetapi juga hati-hati dengan kita, karena kita semakin gampang ketahuan gitu. Kayak kasus yang di dosen di Malaysia itu saya rasa karena ada retract apa gitu ya, gitu, itu di situ. Itu kemudian, juga ada tantangan bagi kita, itu jurnal-jurnal ilmu sosial ya, apalagi yang bayangin yang jurnal bukan ilmu sosial. Mereka jadi kalau misalnya kita kirim, penelitian, terus pakai metode penelitian digital, padahal tuh jurnal katakanlah termasuk top gitu, terus wow, tertarik, gampang banget tertarik gitu, karena bagi mereka itu sesuatu yang menambah, apa ya, image bahwa mereka follow up new development gitu. Kemudian, dan sebagian tentu benar, tapi semakin harus hati-hati bahwa, mmm, pesona perhitungan digital tuh belum tentu menghasilkan sesuatu yang substantif. Tapi ini suatu yang real yang kita hadapi bahwa terjadi ketertarikan pada penggunaan metode-metode, digital dan hibrid. Jadi, mixed method-nya tuh bukannya kuantitatif kualitatif lagi, tetapi dengan, digital dan, yang digital. Tetapi mustinya menurut saya, kalau mau dapat substantif ya, itu, kombinasikanlah gitu ya, apalagi kalau kita berada di dalam suatu riset, apa namanya, pusat riset ya di universitas tuh mestinya kita bikin sesuatu yang nge-link antara makro, meso, dan mikro decision making dari aktor-aktor pada level yang berbeda menurut saya. Mmm, kemudian oke, saya kira, itu. Terima kasih. Ini penggambaran situasi dan apa yang bisa kita ambil supaya kita selamat dan juga memenuhi, etika yang sebenarnya tujuannya, memenuhi aspek kredibilitas, pengembangan profesional dan integritas diri, itu di tengah dalam situasi seperti sekarang. Itu sebenarnya itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya, terima kasih sekali Bu Mutia atas paparannya yang luar biasa. Jadi terinspirasi gitu ya Bu Mutia. Tadi menyebutkan podcast gitu, kayaknya menarik juga nih kalau para anggota ALMI kehormatan bisa membuat podcast. Nanti kita yang muda-muda memfasilitasi gitu gimana, Pak Yanuar? Heeh. Menarik sepertinya. Oke, kemudian untuk sesi selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya, ini sudah ada yang bertanya di via chat gitu dari Pak Dito Anugroho. Mungkin Pak Dito bisa langsung saja Pak open mic itu untuk ditanyakan, monggo dipersilakan. Halo Pak Dito, apakah berkenan untuk open mic? Halo Pak Dito Anurogo, halo Pak Dito. Sebentar, saya coba. Oh, tidak bisa. Oke. Oke, mungkin pertanyaannya saya bacakan ya, Bapak Ibu. Yang pertama, pertanyaan ditujukan ke semua. Yang pertama, langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh para diaspora sekembalinya mereka dari studi di luar negeri? Itu yang pertama. Terutama bila pemerintah dan kampus tidak memfasilitasi sarana dan prasarana untuk memudahkan mereka melakukan riset dan publikasi. Itu pertanyaan pertama ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya untuk bersinergi dan berkolaborasi multilintas disipliner? Kemudian yang ketiga, bagaimana pula upaya untuk menghilangkan ego sektoral di hampir semua lini kehidupan? Mohon pencerahan, terima kasih. Monggo Bapak Ibu dijawab pertanyaan dari Pak Dito. Mungkin dari Pak Yanuar atau Pak Arief atau Bu Mutia, silahkan. Iya, sebagian sudah saya jawab, tetapi kalau menurut saya gini, jadi kalau misalnya langkah apa yang perlu dilakukan, saya rasa udah tadi, tapi menurut saya gini, kalau kolaborasi supaya multidisiplin, mmm, gi pertama-tama adalah kita tuh ketemunya sama
kalau mau kolaborasi multidisiplin itu mestinya yang biasanya ngumpul tuh akademisi yang serius banget gitu ya, yang memang inquisitive mind-nya tuh kuat gitu dan dia memang apa namanya integritas dirinya pemenuhannya ke sana. Nah, jadi kita bisa mengharapkan dari 2, 3, 5 sampai 7 gitulah ya. Itu sebenarnya kita merumuskan suatu pertanyaan yang the next level menurut saya ya, yang nggak bisa dirumuskan per disiplin. Sesuatu yang apa, yang juga pertanyaannya juga belum terlalu dipikirkan dengan konsisten dan solid menurut saya. Eee, nah baru nanti di situ kan pertama itu merupakan suatu tapi juga tentu untuk, membuatnya berguna tentu dikaitkan dengan isu, yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, nggak mesti ilmu sosial, tetapi teknik dan sebagainya, medical dan sebagainya. Nah, di situ kan kelihatan bahwa kalau kita mau lihat masalah pada next level, itu biasanya musti multidisiplin, karena kita berada di atas lagi gitu. Nah, menurut saya kita bikin pertanyaan itu dan kemudian kita bahas bagaimana kita, mengambil peran satu sama lain dan kemudian di mana borders dan kemudian di mana tantangan untuk menyatukan borders itu, termasuk juga dalam metodologi gitu. Dan itu suatu tantangan yang panjang karena akan diasah terus menurut se 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 sepanjang proses, riset itu. Nggak bisa langsung jadi proposal terus jadi, apa, desain penelitian itu saya nggak percaya. Yang namanya multidisiplin, pertama kita pertanyaannya harus the next level, terus kedua juga jalan ke arah sana itu harus dengan proses yang lain juga. Tapi bagi saya itu asik ya, tapi memang sesuatu apa ya, memang suatu kemewahan karena ya kita bisa ngerti, tapi mungkin untuk beberapa ilmuwan yang udah pada ada level itu gitu. Makasih. Ya, terima kasih Bu Mutia jawabannya ya. Cukup memberi gambaran ya sepertinya. Kemudian untuk dari Pak Yanuar dan Prof. Arief, monggo kalau ada yang ingin disampaikan dari ketiga pertanyaan dari Pak Dito. Sepertinya menarik ya, karena itu yang saya rasakan juga ketika saya kembali sekolah dari luar negeri ya, pulang-pulang terbentur kondisi di Indonesia yang harus bikin proposal hibah yang saya sebelumnya tidak terbayangkan, apalagi saya masih baru gitu kan. Terus harus bersaing dengan para senior-senior yang sudah sekelas, kalau kita gambarkan seperti ikan hiu, dan saya ikan teri seperti itu. Monggo Prof. Arief dan Kang Arief dulu deh. Ini Kang Arief nggak keluar suaranya ini. Iya, belum keluar. Kang Arief belum keluar suaranya ini. Ya, pasti panjang, nah, karena beliau juga sama galaunya sama yang nanya dulu. Sekarang udah enggak. Anyway, kalau saya dari segi ekonomi aja, kalau saya ngelihat, tentu keputusan untuk kembali ke Indonesia itu hak individu, kecuali kalau memang ada syarat-syarat kontraktual ya. Tapi kalau misalkan itu voluntary, menurut saya sebagai ekonom, saya ngelihat ya lihat dampak ekonominya aja. Tapi ekonomi tentu dilihat relatif luas karena masalahnya sering ketika orang bicara ekonomi itu semuanya itu seolah-olah tangible gain. Padahal ada tiga level di mana kita harus adjust. Kita melakukan benefit cost calculation apa kita comeback atau enggak. Yang pertama tentu adalah purchasing power parity, itu harus dilihat. Nah, lalu yang tangible, lalu manfaat intangible. Dan tentu salah satu yang penting dari faktor adalah tentu kalau buat ekonom ya, itu adalah yang penting itu adalah marginal contribution, bukan average contribution. Jadi kalau saya di Australia misalkan memutuskan tinggal di Australia itu saya average lah dengan yang lain gitu ya. Karena di sana udah banyak orang-orang yang pendidikannya tinggi dan lain-lain gitu, udah sekolah-sekolah bagus, sehingga average contribution saya kalau di Australia itu sama dengan yang lain gitu. Nah, artinya marginal product, sementara kalau kita mau bermakna itu kan marginal productivity bukan average productivity yang
Nah, kalau marginal productivity itu lebih tinggi dari average productivity, maka kita makin impact. Kalau marginal productivity kita sama atau apalagi lebih rendah dari average productivity, maka kita tidak making any big impact. Nah, saya mungkin cukup confident ya, karena mungkin sekolahnya bagus dan lain-lain, bahwa saya kalau ke Indonesia marginal contribution saya itu most likely will be above average contribution. Sehingga ketika saya pindah, maka average contribution-nya naik, bukan datar tapi naik. Dan itulah pada akhirnya nanti yang kalau at the end of the day, at the end of your journey, ya, what we are telling our grandchild itu adalah are we increasing average, gitu. Nah itu, jadi kalau di Australia, kalau di Inggris, correct me if I'm wrong, itu kalau kita udah jadi sekrup yang mesin-mesinnya udah bagus itu. Sementara di Indonesia kita tuh bisa masang-masang sekrup dan lain jadi lebih berkembang. Itu sih intinya. Kira-kira itu kalau menurut saya. At the end of the day, itu barangkali. Silakan Mas Yano. Nambahin, Kang Arif. Saya kira ini Mas Arif langsung nembak ini ke esensi persoalannya. Betul sekali. Kebetulan saya juga duduk di Komite Reviewal PDB. Jadi kalau memang studinya karena kontrak itu ya sudah memang harus pulang. Itu kan konsekuensi. Jangan kemudian seperti juga lempar tanggung jawab lu ini kan karena Anda sudah tahu dari awal. Tapi betul kata Kang Arif. Ketika seorang, apalagi sudah diaspora ya, saya membedakan antara diaspora, orang yang sudah bekerja di luar, dibanding dan student. Kalau dalam definisi yang lebih strict, PhD student itu bukan diaspora, dia student saja, karena selesai dia pulang. Tapi kalau bekerja di sana, mencari nafkah di sana, tinggal di sana, itu diaspora. Maka konsekuensi ekonomi tadi dan pertimbangan Kang Arif tadi itu betul sekali, ngitung. Ketika saya sudah bekerja di Manchester, misalnya saya tinggal cukup lama di sana, itu selesai S3, saya bekerja, kemudian diminta pulang ke Indonesia, kan saya ngitung itu. Kata Kang Arif tadi kan, wah ini jangan-jangan yang average-nya memang lebih rendah, tapi yang marginalnya lebih tinggi, misalnya gitu ya, menghitung itu. Jadi saya kira itu. Tapi yang kedua, ini tidak bermaksud untuk menghindari jawaban atas pertanyaan yang menurut saya dari Mas Dito ini mendasar. Memang mesti diakui manajemen talenta kita untuk riset, inovasi, pendidikan tinggi mesti diperbaiki. Tadi yang dikatakan oleh Mbak Mutia, yang dikatakan oleh Kang Arif tadi dalam diagram tadi, menurut saya, kalau Kang Arif berkenan membagikan nanti kepada para peserta slides-nya kita semua, saya kira tadi itu menarik sekali. Itu sebenarnya sinyal kuat bahwa manajemen talenta kita sendiri di bidang riset, inovasi, HEI, higher education institutions ini masih rendah. Jadi kalau ada orang bermutu, itu bukan karena sistem, itu karena orangnya struggling gitu kan. Karena di dalam kurva normal yang ada yang tidak bermutu, dengan segala hormat saya mau bilang. Yang ada di kurva normal itu yang biasa-biasa saja. Orang-orang yang excellent itu ada di data pencilan semua itu. Itu menurut saya wake up call. Saya sangat yakin 2 kasus kemarin itu bukan satu-satunya, enggak. Itu hanya tip of iceberg gitu. Karena di bawahnya, tadi Mbak Mutia sudah menjelaskan dengan sangat bagus, dan Kang Arif itu juga bilang kan, 100 kilo dengan 1 kilo 100 kali, hukum ekonomi mengatakan 1 kilo 100 kali. And I'm sure banyak yang begitu. Enggak ketahuan saja, ya kan? Yang ketahuan yang kemarin. Karena itu, saya merasa ini memang wake up call bagi pemerintah. Oke, kemarahan bagi kita semua boleh. Tapi menurut saya bagi pemerintah untuk mulai mikir lebih serius. Sektor pengetahuan ini mau direform gimana? Karena kita tahu bahwa kalau kita mau maju beneran, mencapai Indonesia yang lebih baik ke depan, ekonomi kita mesti knowledge-based economy. Kita nggak bisa lagi mengandalkan mengekstraksi sumber daya alam habis-habisan. Nggak bisa. Kita mesti mau berkompetisi ke sana dan menuju knowledge-based economy. Ini penting sekali loh ya, membangun basis intelektual ini. Dan ini menjadi makin penting kalau case kemarin itu kita lihat dalam kerangka itu, bukan terisolasi gitu ya. Ini ada kasus plagiarisme, ini ada kasus betul, itu semua memang simptom.
Tapi saya kira itu puncak gunung es dari gejala yang lebih besar yang di bawah permukaan itu adalah kita perlu real reform di higher education institution kita. Jadi saya setuju Pak Dito tadi mengatakan gimana ya kalau pemerintah dan kampusnya tidak memfasilitasi. Tetangga saya nggak enak nyebut namanya, tapi dia sudah sangat terkenal juga. Itu mantan peneliti di Eijkman. Bahkan ketika pulang ke Indonesia, Pak Sangkot mengatakan, ngapain kamu pulang? Tetap aja di sana dulu, kita labnya belum ada. Misalnya seperti itu. Dan dia sekarang menjadi seorang profesor di Manchester yang di bidang medis yang sangat top. Dia dari Erlangga, dari Surabaya padahal S1. Itu contoh. Nah, saya nggak tahu Mbak Uti apakah boleh langsung itu di bawah itu ada pertanyaan yang untuk saya dan Pak Arief tentang status pendidikan Boleh, etik boleh. integritas ilmiah itu kan. Maksud saya sekaligus ngobrol nanti biar yang lain. Nah, Ya, boleh, boleh. menurut saya kalau saya ingin merujuk ke yang disampaikan oleh Mbak Mutia tadi sebenarnya. Karena pendidikan etik dan integritas ilmiah ini nggak bisa dilepaskan dan hanya dianggap sebagai satu subjek. Tapi itu mesti inherent di dalam cara kita, pendekatan kita ke anak didik atau ke mahasiswa kita. Mulai dari ngajari nulis yang benar, mencari data yang benar, gimana membuat citation, bagaimana paraphrasing. Ada kan ya yang cuma tinggal copy paste kemudian diubah kata-katanya gitu kan. Nah, kadang-kadang kita sebagai dosen harus diakui juga kadang-kadang kerjaannya banyak gitu ya Mbak Mutia ya nggak sempat ngeliatin semua secara mendetil. Tapi kalau kita tidak bisa secara turuh gitu ya, bahasa Indonesianya apa ya, secara utuh begitu. Karena pendidikan itu kan pendampingan sebenarnya. Pendampingan untuk membentuk selera, pendampingan untuk membentuk hasrat, pendampingan untuk membuat kebiasaan. Soal ethics dan integrity, ini mesti menjadi hasrat, menjadi kebiasaan, dan menjadi selera. Tanpa itu nggak bisa. Orang itu kadang nggak tahu kok kalau dia salah atau merasa pekerjaan yang salah yang dilakukan itu benar kok. Itu bisa. Itu tidak mungkin kalau kita nggak. Karena itu tadi Kang Arief tadi mengatakan misalnya pendidik ini masalah manusianya atau masalah strukturnya. Saya sendiri sedikit banyak mendalami itu dalam belajar strukturasi ya, mendalami sedikit guidance di situ. Dan saya melihat seringkali praktek yang kita lakukan ini menjadi sarana sekaligus hasil dari struktur. Gini ya, anggaplah ini plagiat. Anda ngerti kan orang-orang sebelum Anda. Ketika Anda masuk, tindakan Anda hermeneutika pertama ikut plagiat karena yang lain plagiat. Itu berarti Anda ditentukan oleh struktur. Itu satu langkah hermeneutika, satu arah hermeneutika. Tapi ketika Anda melakukan plagiasi, Anda memperkuat struktur. Itu hermeneutika kedua. Jadi antara tindakan individu dan struktur itu saling memperkuat. Kalau ini nggak diputus, akan begitu terus. Itu yang disampaikan oleh Kang Arief dan Mbak Mutia tadi itu. Sampai lahir sequel film tadi, Jurnal Durjana tadi itu. Itu karena antara yang individu dan sistem itu ya begitu saling reinforcing gitu ya kalau dalam bahasanya Giddens. Itu yang menurut saya fungsi policy. Kalau mau terobosan memang mesti memutus lingkaran itu. Itu saya kira pertanyaan yang paling sudah dijawab. Pertanyaan Mas Dito tadi adalah gimana menghilangkan ego sektoral. Itu saya juga belum tahu itu saya gimana caranya menghilangkan ego itu. Tapi kan masing-masing maunya kan mudahnya sendiri, enaknya sendiri gitu ya. Tapi saya berhenti dulu deh. Kalau misalnya Mbak Mutia atau Mas Arief mau menambahkan pertanyaan yang kedua yang dari Mbak Katarina Andini ini tadi. Itu dari saya dulu. Terima kasih Pak Yanuar. Monggo Prof. Arief atau Bu Mutia untuk pertanyaan etik integritas tadi ya, menarik ya Pak Yanuar sudah menyebutkan. Mungkin dibuat tren gitu ya buat anak-anak strawberry generasi ya Pak Yanuar ya. Monggo Prof. Arief atau Bu Mutia mungkin ada tambahan. Saya mau kasih masukan sebentar aja, tapi mungkin nanti bukan di sini banget, tapi terkait sih. Saya tadi tercetus dari pernyataannya Mbak Setiawati. Saya pulang itu bingung mau apa kayak gitu kan. Terus juga kalau mereka pulang terus mau apa gitu. Nah, LPDP menurut saya bahwa
jangan menerima hanya tawaran seperti nawarin menu restoran gitu dari universitas manapun. Karena kita punya uang banyak. Kalau misalnya kita mau nyekolah 5 PhD di suatu universitas, menurut saya kita harus bisa melakukan negosiasi. Ilmu macam apa yang mau kita cari di sana gitu. Biarpun dia Stanford atau apa, belum tentu dia bisa membuat suatu 100% berguna untuk kita. Karena kita lihat sini banyak dari ilmuwan yang pulang. Terus bingung dengan konteks gitu. Oke, sering banget. Terus jadi maksud kita negosiasi, kita tuh butuhnya apa, terus kita bilang kita kan punya 5 PhD atau 10 master dalam bidang Ya. komunikasi apa ya misalnya untuk UMKM atau apapun, tapi kita harus nggak juga jangan hanya mau terima menu yang mereka tawarin. Menurut saya ya, nggak bakal itu akan mempersulit kita juga menjadi apa ya, mendapatkan kontekstualisasi dari pengetahuan kita. Kita jadi berjuangnya double. Waktu pulang kita mesti riset lagi dan mesti ngenalin konteks, gitu Mas. Mudah-mudahan bisa dibicarakan di board-nya LPDP. Makasih. Mungkin Wah, seperti terima kasih pemetaan. Mbak Mutia. Saya kira ini bagus sekali. Ini saya catat ini Mbak. Jadi betul Mbak, PDP sudah punya duit, jangan hanya sembarang ngirim orang gitu ya Mbak. Kita negosiasi sama mereka gitu juga ya Mbak ya. It's good idea itu Mbak. Dan bisa Yes, yes. kerjasama sama atas Ya, pendidikan ya, di ya, luar ya, negeri. ya. Good Seperti idea. membuat pemetaan gitu ya Bu Mutia ya, kayak pemetaan pemerintah membutuhkan apa, institusi A Kita atau membutuhkan apa, jangan pemerintah aja. Gini. Sama Kalau ya. ini sorry, ini jump in sedikit. Menanggapi Mbak Mutia tadi, benar Mbak. Kami di LPDP sebenarnya teman-teman komite reviewer ini juga direksi itu sebenarnya sudah membuat prioritas ya Mbak ya, prioritas bidang studi atau yang kami proyeksikan ke depan akan dibutuhkan. Cuma memang proses ini memang perlu selalu di-renew terus ya kan, karena zamannya kan berubah cepat. Yang dibutuhkan 5 tahun ke depan apa itu menjadi prioritas misalnya untuk memberangkatkan S3 5 sampai 10 tahun. Tapi yang dibutuhkan 3 sampai 5 tahun ke depan itu jadi prioritas memberangkatkan S2. Nah, kadang-kadang occupational list itu pekerjaan-pekerjaan apa yang dibutuhkan ke depan itu juga tidak terpetakan dengan baik. Nah, nanti pasti orang tunjuk jari lagi. Ini tugasnya Kemenaker atau tugasnya Kemenko PMK atau Kemendikbud kadang-kadang gitu kan. Tapi kami mencoba lebih proaktif, kami mencoba dengan apa yang bisa untuk mencoba memetakan. Tapi tentu saja masukan dari teman-teman akan sangat-sangat berguna. Tapi ide bagus sekali Mbak Mutia. Terima kasih. Pakai AI Mas. Jadi misalnya Ya, kan saya kemarin ya udah kerja. Jadi misalnya dia udah sekolah sana gitu, terus dia tuh mau ditempatin kemana dalam gerakan apa gitu. Kan seperti kalau air dicemplungin dia tuh dia ke arah mana gitu dampaknya ya. gitu. Pakai AI Mas, satu sama lain tuh yang sekolah di sini dikaitkan ke organisasi ini kayak gitu Mas. Ya, AI tanya tuh kayak gitu. sip Mbak. Oke, siap Mbak. terima kasih Bu Mutia. Mungkin Pak Arif, Prof. Arif ada tambahan terkait etik integritas ilmiah ya Prof. Arif ya. Suaranya belum terdengar Prof. Mohon maaf. Masalah etika publikasi itu memang disampaikan kepada mahasiswa terutama di mata kuliah seperti metodologi penelitian, ya, teknik penulisan, gitu ada mata kuliah ini. Cuman menurut saya nggak cukup karena tidak kurang. Nah, terima kasih sudah mengingatkan. Jadi mungkin sebaiknya ditambah. Cuman satu hal karena kebetulan saya baru menjadi tim perumus update dari etika kode etik dosen di Unpad. Jadi saya ikut gitu merumuskan. Sebenarnya kalau kita runut, semua itu berujung pada satu nilai, yaitu honesty. Tadi Mas Yanwar sudah menyampaikan. Semua bentuk-bentuk itu ujungnya kejujuran. Nah, sehingga implikasinya apa? Implikasinya ya S1, S2, S3 diajarin juga nggak cukup. Harus dari orang tua. Education-nya harus menyeluruh. Gitu. Ini yang menurut saya PR kita bersama berkali. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Arif. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini ya, yang terakhir mungkin ya Bapak Ibu ya, dari entry S-Sub tadi. Mohon izin bertanya bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi persoalan bisnis publikasi di jurnal dan buku. Apakah cukup dengan regulasi atau ada cara tertentu yang perlu dilakukan? Terima kasih. Monggo Pak Yanwar, Prof. Arif, Bu Mutia. Prof. Arif itu yang sudah banyak meneliti itu kemungkinannya gimana caranya Kang ngadepi itu
bisnis publikasi, Betul. jurnal-jurnal durjana. Di Shopee ya, Prof. Arif ya. Banyak dijual. Yang saya mungkin akan agak sorot itu buku. Buku itu bagaimana caranya pemerintah, karena di Indonesia itu sepanjang sejarah umat manusia dari mulai zaman prasejarah ya sampai zaman AI, hanya ada satu masa di mana ISBN di London itu menyetop atau memberikan embargo memberikan ISBN kepada satu negara, dan itu adalah tidak pernah ada presiden dalam ratusan ribu tahun kita berkemanusiaan ada ISBN di London menyetop. Mohon maaf, suaranya hilang, Prof. Arif. Sampai di embargo ISBN. Indonesia satu-satunya negara yang diembargo ISBN. Tes. Ya, jadi satu-satunya negara sepanjang sejarah umat manusia, sepanjang sejarah umat manusia yang pernah mengalami diembargo ISBN. Ini buku ini buat saya sedih. Kenapa? Bukan apa-apa. Sedihnya bukan karena malunya Indonesia, bukan. Sedihnya adalah ada banyak aktor-aktor asli yang hidupnya, yang dapurnya, yang makannya tergantung ISBN. Ya kan? Banyak penulis, para sastrawan, gitu ya, penulis buku ajar yang benar gitu. Itu mereka tidak bisa publis buku loh untuk beberapa periode. Kasihan kan nggak makan mereka. Nah itu kenapa? Nah, itu tadi karena di Indonesia pernah ada suatu masa di mana slide ajar di ISBN kan, slide diutak-utik dikit di ISBN kan, gitu. Itu kenapa ya? Karena itu tadi insentif buku dan lain-lain. Dan saya pernah bilang bahwa di Indonesia itu banyak sekali kejadian di mana kita dosen itu yang nyari ide sendiri, menulis buku sendiri, mengedit sendiri, mempublis sendiri, mencetak sendiri, membaca sendiri, ketawa sendiri. Bahkan ada, ini benar loh, ada dosen yang membuat percetakan sendiri karena duitnya banyak. Dan itu salah satunya karena contoh karena dikti itu misalkan mensyaratkan nih, profesor itu diwajibkan loh, bukan disarankan, diwajibkan menulis buku tiap tahun misalkan. Coba apa urusannya? Di Amerika itu orang yang menulis buku itu yang jurnalnya udah beratusan baru dia berani nulis buku. Di Indonesia kebalik, menulis buku ratusan baru dia berani nulis buku. Karena itu sebenarnya kebalik. Nah jadi, itu tadi menurut saya yang di pertama kali coba tolonglah pemerintah lihat lagi ini urusan perbukuan ini. Ikut international best practice gitu ya. Tidak semua orang harus nulis buku. Kalau semua orang harus nulis buku, yang baca siapa? Gitu kan. Gitu. Itu satu. Itu yang harus dilakukan. Kalau untuk jurnal ya ini memang PR bersama gitu ya. Cuman apa yang kita alami belakangan ini, puncak gunung es itu, saya udah dulu nggak kelihatan banget, tapi saya udah prediksi. Kenapa saya udah prediksi? Karena kebayang Indonesia itu kualitas akademik dari kampus itu heterogen. Ya, dari mulai yang paling bagus di pusat Jakarta sampai yang di Papua, sampai di mana gitu, itu kualitasnya sangat jomplang. Kebayang nggak? Kalau kasus seperti Kumba itu ada di Central of Intellectual Jakarta, do you think it didn't happen somewhere else outside? It does for sure. Gitu loh. UNAS itu sekolah perguruan tinggi salah satu terbaik loh, tertua di Indonesia. Ya, jadi kebayang nggak? Misalkan kalau di Unpad aja banyak ya, kampus-kampus lain itu banyak. Kebayang nggak di universitas yang lain? Jadi hanya menunggu waktu aja, tinggal sedikit uwil aja gitu tuh keluar tuh pasti. Nah ini jadi saya nggak kaget. Nah jadi bagaimana caranya? Ya itu tadi menurut saya langkah yang pertama masalah ekonomics insentifnya harus dibenerin, harus dibikin insentif kompatibel. Tanya ekonom lah, gitu ya. Sederhana sebenarnya nggak usah tanya ekonom sih, sederhana. Jadi kayak urusan barbel ini juga kayak diatur. Jadi misalkan contoh ya, solusinya. Sederhana misalkan, tolong dong misalkan kalau jangan sampai 1 kilogram barbel dia 100, itu bisa menggantikan 100 kilogram barbel. Jangan perfect substitute. Dikasih kuota misalkan. Oke, boleh 1 kilogram barbel tapi kamu tidak boleh lebih dari 2 misalkan. Kan gitu bisa. Gitu loh. Contohnya yang sederhana lah. Atau hal-hal lain lagi misalkan banyak gitu. Atau ya udah bongkar semua sistem yang sifatnya metrik. Hanya di Indonesia itu dosen itu ada angkanya. Ya GB 850, LK 300, kayak robot aja gitu loh. Kamu apa? Kamu lektor apa? Saya lektor 350. Kamu lektor apa? Saya kayak robot gitu. Saya GB 850. Wah, saya GB 130. Itu kan kayak robot.
Terus Sinta skor kamu berapa? Sintanya, wah semua tuh diangkain gitu loh. Saya tuh gak ngerti, kok hobi banget sih kita ngangkain orang ya. Di luar negeri tuh nggak ada tuh. Nggak ada tuh dosen diangka-angkain gitu ya. Jadi karena rigiditas itu bahaya. Karena angka itu membuat rigid. Rigiditas itu bahaya. Sebagai ekonom ya, musuh dari ekonomi itu rigiditas. Fleksibilitas itu sahabat efisiensi. Jadi bikin more fleksibel, sederhana aja lah. Lihat negara lain kayak gimana gitu. Jelas-jelas mereka udah lebih bener dari kita gitu loh. Kenapa kita mau beda seunik itukah kita kan tidak gitu ya. Itu kira-kira Mbak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Arief, luar biasa ya. Saya sendiri juga heran, Prof. Pulang-pulang tuh pakai nilai-nilai, saya sendiri pun pusing gitu ya. Sampai di kampus ditanya, kamu nggak naik-naik gitu. Aduh, pusing saya. Naik apanya, naik nilainya, caranya gimana gitu. Oke, mungkin dari Bu Mutia atau Pak Yanuar, ada tambahan? Saya mau menyoroti satu hal kalau dari Mbak Mutia nggak ada. Yang tadi Kang Arief sampaikan tadi. Tadi saya apa tadi Kang Arief? Bahwa kita tuh merasa paling unik sendiri sedunia itu tadi apa sih? Apa tadi ya, lupa. Tadi waktu Anda pertama paparan tadi loh. Saya mau mengomentari itu. Mungkin Ya. serakasnya itu tadi ya. Iya, karena betul. Jadi ketika saya kemudian dari seorang akademisi gitu ya, kemudian jadi pembuat kebijakan itu ya, itu terasa betul itu. Kita itu mau membuat kebijakan apapun, itu maunya dari scratch. Padahal sudah ada di tempat lain. Satu sisi ya mungkin kita merasa percaya diri ya, Indonesia itu sangat unik gitu ya. Seolah-olah nggak ada yang lain gitu. Terus kemudian mau membuat kebijakan apapun dimulai dengan FGD gitu kan. Jajak pendapat semuanya dulu. Padahal di negara lain itu sudah ada. Entah yang berhasil, entah yang gagal. Bagi saya kadang berpikir waktu itu ya, kok semua mesti kayak gini ya? Kok semua mesti kayak gini ya? Kemungkinan pertama, memang kita mau sungguh-sungguh apa sih yang sangat khas dari Indonesia. Tapi sisi yang lain, kemudian lalu kita jadi bebal sebenarnya untuk belajar dari case lain yang ada, bahkan yang berhasil. Bagi saya, soal jurnal ini, that's it, itu kira-kira ya. Saya masih ingat pertama-tama ketika saya dulu masih ada di Inggris, saya belum pulang, tapi saya diminta datang beberapa kali untuk ngobrol dari beberapa kampus ya. Di tempat saya itu, di Manchester itu, kami itu hanya running, kalau nggak salah cuma 2 jurnal, kalau nggak salah. Tapi yang didorong adalah kolokium mahasiswa. Sehingga mereka membagikan idenya. Kemudian working paper series. Sehingga kalau ada ide-ide itu digarap di working paper series. Dari working paper series kan bisa diterbitkan menjadi beberapa publikasi yang tidak jurnal. Sehingga orang itu kemudian diajak ke konferensi. Kemudian gagasan di konferensi mendapatkan masukan, kemudian direvisi. Ya kan? Ditampilkan lagi di konferensi yang lain, di-refine. Setelah sekian baru submit ke jurnal misalnya. Di kita kan enggak. Kalau ada paper yang kemudian kita revisi, masuk konferensi, mintakan dana, mengatakan ini sudah pernah diterbitkan, atau ini sudah pernah dikonferensikan, harus cari yang baru lagi. Lalu refinement ide itu tidak ada. Dan betul kata Kang Arief tadi, kita didorong untuk buku. Dulu profesor saya bilang ke saya, dilarang nulis buku. Saya tuh dilarang nulis buku. Jurnal dulu, jurnal. Kamu you don't deserve, belum kamu nulis buku. Nah, yang seperti itu kan kita nggak harus dari scratch ya. Itu kan best practice ya, yang bisa kita garap. Jadi, saya tahu ini kritik besar untuk membuat kebijakan. Saya berharap mudah-mudahan standing on the shoulder of giants, kalau kita bicara di Google Scholar itu ya, yang tadi kata Mbak Mutia tadi itu, berdiri di bahu para raksasa itu, nampaknya memang kalau saya refleksi diri ya, pernah menjadi bagian dari pembuat kebijakan, nampaknya itu kultur yang memang mesti kita perbaiki. Saya ngaku aja udah, itu bagian yang memang mesti harus kita perbaiki. Nggak ada, saya tidak mengatakan nggak ada yang unik di Indonesia, nggak, saya tidak mengatakan itu. Tapi saya mengatakan ada banyak hal di mana kebijakan itu sebenarnya kita bisa belajar dari kegagalan dan keberhasilan kebijakan serupa di negara yang punya karakteristik mungkin mirip, tidak pernah 100%. Tetapi itulah namanya lesson learned. Saya hanya mau menambahkan itu sambil mengaku dan iya memang itu kekurangan kita. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Yanuar, Prof. Arief, dan Bu Mutia yang luar biasa paparannya sore ini. Sangat mencerahkan ya, banyak sekali masukan-masukan positif dan informasi baru gitu ya.
Prof. Arief ya, terutama yang sindiran sarkas yang negara sendiri pun juga nggak merasa sebetulnya masuknya unik itu di mana gitu ya. Gitu. Kalau misalnya saya boleh memberikan apa garis besar ya gitu, bahwa problem tentang polemik tentang integritas ilmiah sore kali ini tuh bisa diakibatkan dari masalah internal maupun eksternal sendiri ya, baik dari sisi kebiasaan kita ataupun polisi-polisi yang dibuat pemerintah juga masih belum bisa mengakomodir ya problem-problem yang ada. Mungkin solusinya tadi kalau dari Bapak Ibu semua tawarkan mungkin benchmarking yang kurang gitu ya, benchmarking dengan negara yang sudah pernah menjalankan itu mungkin kurang. Begitu juga dengan pendidikan dasar untuk anak-anak generasi baru, gimana supaya kita bisa meng-up lagi gitu ya tren untuk menjadi seorang yang berintegritas itu mungkin juga kurang gitu ya Bu Mutia ya. Mungkin bisa dimulai dengan cara membuat podcast ataupun membuat ide-ide bagus di YouTube-nya Pak Yanuar. Ataupun Prof. Arief juga bisa dengan menggunakan teknologi yang Prof. Arief gunakan yang sudah sangat luar biasa bagus ya. Bisa mengenalkan untuk mungkin ilmuwan-ilmuwan baru seperti kami gitu ya. Menularkan integritas, apa sih integritas, membuat lebih tren. Jadi anak-anak baru itu bisa lebih baik lagi ke depannya sebagai generasi penerus bangsa. Begitu ya. Terima kasih sekali. Sebelum acara berakhir, ada paparan sedikit dari Ketua ALMI. Mungkin Mas Gunadi bisa memaparkan sikap ALMI terhadap integritas ilmuwan ya. Terima kasih Yang Mbak Tuti. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan paparan ya, karena sudah paparannya sudah cukup dari semua narasumber yang sangat luar biasa. Matur nuwun sangat kepada Mas Yan, Prof. Arief, dan Ibu Bapak narasumber serta moderator. Jadi artinya memang fenomena ini kan seperti puncak gunung es ya, seperti yang tadi disampaikan juga. Artinya kita ALMI sebagai salah satu garda terdepan untuk mengawal ini ya, integritas akademik, jangan sampai nanti tercederai oleh hal-hal yang sebetulnya yang cukup menggelikan dan juga mungkin memalukan mungkin ya, dalam apalagi kemudian itu dilakukan di institusi pendidikan yang harusnya itu menjadi terakhir ya, jangan sampai institusi pendidikan juga terpengaruh oleh hal-hal yang melanggar integritas akademik. Tentunya ini menjadi pembelajaran bersama. Apa yang sudah disampaikan, mari bersama-sama, tentunya ALMI hanya menjadi salah satu pilar ya, salah satu stakeholder. Tapi saya rasa dari teman-teman semua yang hadir di sini khususnya, dan itu kita kalau bisa mengawal bersama, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi lebih baik. Tentunya tadi dipaparkan oleh Mas Arief posisi beberapa universitas di luar negeri, khususnya tetangga kita yang sudah melesat jauh, dan mudah-mudahan kita tidak tertinggal. Tapi kalau kita belajar dari sepak bola, itu bukan tidak mungkin ya kita mengalahkan Korea Selatan itu. Jadi semangat sportivitas tentunya juga di bidang akademik ini tentunya bisa belajar dari sportivitas di sepak bola atau olahraga. Mungkin itu Mbak Tuti, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Gunadi atas paparannya ya untuk acara sore kali ini. Terima kasih semua Bapak Ibu atas kehadirannya, dan terima kasih juga untuk Bu Mutia, Pak Yanuar, Prof. Arief. Foto bersama sudah ya Mbak Tuti dengan peserta? Ya, belum Mas Gunadi, lupa. Ya. Sebelum kita meninggalkan, mungkin kita foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu yang bisa on kamera, mungkin bisa on kamera, kemudian siapkan senyum manis Bapak Ibu semua. Nanti Mbak Eka mungkin bisa membantu untuk ambil foto ya Mbak Eka ya. Ya, itu saya juga bisa bantu, mungkin Bapak Ibu bisa Oh, di on cam dulu. oke. Ya, saya berikan waktu untuk on cam dulu. Oke. Ya. Oh, masih ada yang on cam, tidak apa-apa. Ya, baik. Sepertinya sudah. Oke, saya foto dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik Bu. Sudah. Terima kasih Terima Mas kasih Ali. semuanya. Terima kasih Mas Gunadi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Terima kasih Mutia, Pak semuanya. Yanuar, Prof. Terima Arief. kasih. Terima Sehat-sehat kasih. selalu. Terima kasih. Halo Dituti. Yeay, sami-sami. Terima kasih. Izin live ya. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Yanuar. Ya, Bu Mutia. Sehat-sehat selalu, Pak Yanuar. Sehat-sehat semuanya. Matur nuwun. Terima kasih. Ya, sami-sami. Ya, baik Bu Tuti, mungkin ini bisa langsung saya end meeting aja mungkin ya.
Ya, boleh Mas Alif. Nah, Terima kasih Mas Alif, Mbak Eka atas oke, kerjasamanya. Mohon maaf merepotin terus. sami-sami. Siap, tidak Sehat-sehat, apa-apa Ibu. sehat-sehat Mari Mas Alif. Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi